Halo, teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar? Mana? Ustadz Icuk sudah hadir bersama kita. Ustadz, apakah suara saya terdengar, Ustadz? Tolong di-unmute. Di... Ya, kedengaran, Ustaz. Oh ya, baik. Baik, kita mulai, Ustadz ya. Nanti insya Allah paling Ya Allah, Bismillah. teman yang lain biarkan menyusul di nanti-nanti ya, Ustadz. Hadir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah maghrib. Kembali lagi teman-teman kita di kelas fikih Fathul Qorib kali ini. Buat teman-teman semuanya, ini adalah kelas terakhir ya dari rangkaian kelas fikih Fathul Qorib yang diadakan oleh Turus Pustaka. Di sesi kali ini, sebelumnya di hari pertama kemarin kita udah kedatangan Ustazah Syifa, itu kita ngebahas sedikit pengenalan ya Set, yang di acara kemarin. Kita membahas tentang fikih pernikahan atau munakahat, kemudian di hari kedua bersama Ustadz Badri Ihya kita membahas fikih muamalah, finansial, hukum riba dan lain sebagainya. Nah, karena kedua hubungan apa namanya kedua ilmu fikih ini, bahasa ilmu fikih ini seperti yang kemarin saya sampaikan juga ke teman-teman semuanya, adalah bahasan yang mengurusi tentang bagaimana seorang hamba dengan hamba lainnya begitu. Maksudnya selalu berhubungan dengan seorang hamba dan bagaimana dia bersosial dengan hamba lainnya begitu. Misalnya menikah atau berjual beli dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena itu juga barangkali kita memilih satu tema di hari terakhir ini tentu saja yang pada dasarnya tidak kalah penting karena inilah salah satu ibadah paling mendasar begitu. Barangkali bisa dibilang sebagai tonggaknya ibadah itu sendiri, yaitu ritual ibadah itu sendiri. Makanya kita memilih tema di kelas terakhir ini dengan fikih ibadah begitu. Yang insya Allah nantinya akan dipaparkan materinya oleh Ustadz Icuk Rifai ini. Teman-teman semuanya, di fikih ibadah ini tentu saja seperti yang kemarin-kemarin juga kita bahas bahwa dalam pembahasan fikih, fikih itu sangat mendetail, sangat banyak sekali pembahasan yang akan dipaparkan pada dasarnya ketika kita ingin mengkaji seluruhnya. Nah, oleh karena itu, meskipun sudah kita apa namanya sudah kita tentukan temanya, sudah kita buat tematiknya, itu pun masih akan kita apa lagi ya, masih akan kita persempit lagi beberapa pembahasannya untuk bisa kita ringkas dan bisa menjadi pegangan kita barangkali begitu. Nantinya di pembahasan kali ini, di kelas kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan Ustadz Icu Rifai tentang hukum-hukum ibadah, bagaimana misalnya hubungan ibadah seorang hamba dengan Tuhannya, kemudian apa perbedaan ibadah laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan mendengarkan pemaparan-pemaparan dari materi tersebut yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Icu Rifai. Yang tentu saja setelah itu, setelah pemaparan materi seperti kemarin-kemarin juga akan ada sesi tanya jawab. Barangkali nanti di sana juga kita akan bisa berinteraksi lebih jauh, Ustadz ya. Karena nanti mungkin mungkin seperti kita tahu, mungkin tidak semua pembahasan bisa kita paparkan dengan sangat mendetail. Cuma mungkin nanti pemaparan materi dari Ustadz nanti bisa menjadi panduan kita untuk interaksi di sesi tanya jawab begitu teman-teman. Baik, Ustadz Icuk Rifai sendiri lulus dari Kairo kalau di tahun 2023 ya, Ustadz? Mohon maaf, Ustadz. Eh, 2024, insya Allah. Oh, 2024 ya, teman-teman. Lulus dari Kairo di jurusan Syariah Islamiyah ya, Ustadz? Insya Allah. Betul. Ya, dan kemudian sebelumnya Ya, di tahun sebelumnya di tahun betul, betul. 2023-nya Ustadz Icuk Rifai ini berhasil menduduki juara pertama di acara aksi Indosiar teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu lah ya, udah pada mungkin udah sering juga melihat beliau. Acara aksi Indosiar sendiri acara yang besar, biasanya diadakan di bulan puasa ketika apa namanya? Ketika sahur begitu ya. Nah, beliau di tahun 2023 menduduki sebagai juara pertama begitu. Baik teman-teman semuanya, saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Mungkin kita langsung saja kita mulai. Insya Allah nanti mudah-mudahan
teman-teman yang lain bisa nanti langsung menyusul saja ke apa namanya, dibantu nanti sama admin kita, mungkin nanti langsung masuk saja ke ruang Zoom-nya. Baik, kita akan segera mulai kelas fikih Fathul Qorib Turos Pustaka, dan dalam pembahasan kali ini kita akan membahas fikih ibadah bersama Ustadz Icuk Rifai LC. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengaran suara saya ya? Ah, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Salawatullahi wassalamu alaihi ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'd. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mohon izin sebelum saya memulai, ini yang hitam-hitam ini mungkin bagus kalau dinampakkan wajahnya, karena seakan-akan saya bicara dengan stiker. Ah, ini tidak ada nih. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sana. Apakah Anda tidur atau Anda jogging, atau Anda jogging sambil tidur, itu Allah alam. Bisa dinampakkan wajah Anda semua. Itu Todi Solo. Siapa lagi? Aldin Akbar, Melia, Sylvia, Rahmat, Kunto Aji, siapa ini? Trispati. Yalla, yalla, yalla. Mana wajah antum semua? Allah Ta'ala. Lalu munawarin, kul munawarin dah. Ah, Yalla. Mana yang lain? Tak nampak lah wajah kalian. Baik. InsyaAllah, terima kasih sebelumnya kepada Turos Pustaka yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi di kajian terakhir ini. Dan ini saya rasa bab atau pembahasan yang cukup begitu berat. Dan saya rasa tidak cukup dibahas dengan 1,5 jam. Sorry ya, 1,5 jam karena terlambat setengah jam. Jadi 1,5 jam dengan sesi tanya jawab saya rasa kurang. Tetapi insya Allah kita akan memanfaatkan waktu yang begitu sedikit. Semoga kita bisa mendapatkan poin-poin yang telah ditentukan oleh panitia itu sendiri. Taib. Izin off kamera karena saya merokok. Kenapa Anda bilang? Terus Anda bilang. Bismillah. Bab sholat. Kita akan masuk ke pembahasan tentang sholat. Wa ma hiya as-sholat? Apa itu sholat? As-sholat fil lughah hiya ad-du'a bi khair. Ad-du'a bi khair. Ya, ini kenapa saya ingin melihat wajah-wajah antum dinampakkan di sini. Saya lihat apakah Anda menggunakan senjata kertas dan pulpen, yakni Anda memegang kertas dan pulpen, atau Anda memegang sebatang rokok dan korek. So, ya, itu bagus kalau nampak wajah Anda ya. Oke. As-shalah, babus shalah. Kita bahas tentang apa itu salat. Secara bahasa salat adalah doa. Doa yang baik. Ada yang mengatakan, untuk apa saya salat? Yang penting saya berdoa, saya sudah salat. Betul. Secara bahasa Anda telah melaksanakan salat. Anda duduk-duduk nongkrong sambil merokok, kemudian Anda berdoa, berarti Anda sudah salat. Tetapi salat dalam segi bahasa. Ketika ingin ditarik menuju menarik daripada pengertian secara syar'i, secara agama, as-shalah secara syariat adalah aqwal wa af'al, ucapan dan perbuatan. Makhsusah, yang khusus. Ucapan yang khusus, gerakannya khusus. Muftatahatun bitakbir, adalah dibuka, dimulai. Dimulai dengan bertakbir. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Di kalangan Imam Syafi'i adalah salam yang dimaksud ini bukan cuma salam kanan, terus dia kentut, selesai sholat. Tidak, batal sholatnya. Karena Imam Syafi'i, salam yang dimaksud di sini adalah dua salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Jadi ketika kita membahas tentang pembahasan sholat, sholat yang dimaksud di sini adalah sholat secara syariat. Adalah dimulai dengan takbir, kemudian ditutup dengan dua salam. Ada yang mengatakan saya tidak usah sholat karena saya duduk-duduk di sini, ruh saya ada di Mekah. Masuk waktu zuhur, dia tinggal duduk di Bandung sambil ngerokok, seperti itu yang tadi merokok katanya, sambil merokok. Tiba-tiba bilang, saya sudah sholat Isya di Mekah. Bagaimana mungkin Anda bisa sholat Isya di sana baru waktu zuhur?
Fakir saya. Jadi tidak ada itu yang mengatakan saya tidak usah mengerjakan sholat karena saya sudah berdoa. Tidak usah saya mengerjakan sholat. Ruh saya sudah melaksanakan sholat di Mekah. Nah, bagaimana? Orang beda 6 jam. Bagaimana Anda bisa melaksanakan sholat? Di sekarang ini jam berapa? Di Makassar setengah 8. Di Jakarta setengah 7. Di Mekah itu baru duhur. Bagaimana mungkin Anda sholat maghrib sedangkan di Mekah sendiri baru sholat duhur? Bagaimana itu? Jadi kita membahas tentang sholat. Yang dikatakan sholat adalah dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Dan amalan-amalan ini mencakup dua hal, adalah ucapan dan perbuatan. Baik. Apa amalan yang berhubungan dengan ucapan? Nah, jadi setelah saya membaca kitab Fathul Qarib yang dihadiahkan oleh Turos Pustaka, bagaimana? Mana kamera? Ayo. Saya juga membaca salah satu kitab dari guru kami, Imta An-Najib, syarah dari Matnul Ghayatul Qarib. Ghayatul Takrib. Di dalam tulisannya, Maulana Syekh Hisham Kamil, guru kami mengatakan, amalan akwal di dalam sholat adalah Allahu Akbar, yakni takbir. Setiap gerakan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Satu. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra al-Fatihatul kitab. Tidak ada salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Qiraatul Quran, Al-Fatihah, At-Tasabih, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Kemudian At-Tashahhud, At-Tahiyyatul Mubarakatus, Salawatut ila akhir. Summa At-Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini akwal. Adapun af'alnya adalah ar-ruku'. Ketika ruku', al-qiyam, bangkit dari ruku', bangkit dari sujud, was-sujud wal julusu baina as-sajadatain, yakni duduk antara dua sujud. Kemudian at-tasyahhud, ketika dia duduk tahiyat. Ini adalah amalan-amalan di dalam salat berupa ucapan akwal, berupa af'al atau perbuatan. Baik. Kita masuk masalah bahasa, masalah istilah atau pengertian daripada sholat kita sudah selesai. Apa itu sholat secara bahasa adalah doa bi khair, kemudian secara istilah adalah amalan berupa ucapan dan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Baik. Kita masuk di arkanu as-shalah. Wa ma hiya arkanus shalah? Apa arkannya sholat? Mana itu tadi yang merokok? Sudah habis rokokmu? Saya suka tanya jawab Ustaz. Siapa tadi Ustaz moderator tuh? Saya suka tanya jawab. Jadi bagus nampak wajahnya, bagus terbuka speakernya. Jadi ada tanya jawab di situ. Kalau bisa diizinkan untuk mereka semua aktif, lebih keren lagi. Apa arkanus shalah? Itu ada 14. Ada 14. Ada 14 rukun-rukun daripada sholat itu sendiri. Yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrati. Adalah dia berdiri kalau mampu. Begitu indahnya Islam, dia mengatakan di situ al-qiyamu al-qudrah. Al-qudrah di situ kalau dia mampu. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Maka duduk. Oh, ada orang. Saya punya kaki ini terkena pecah beling. Tidak bisa saya sholat berdiri. Bagaimana? Apakah harus saya tinggalkan sholat? Tidak. Kamu sholat duduk. Bagaimana kalau kaki saya kena beling, pantat saya bisul? Tidak bisa saya duduk. Bagaimana itu? Baring. Anda baring. Anda tidak bisa berdiri, maka Anda duduk. Anda tidak bisa duduk, maka Anda baring. Wah, apalagi namanya? Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya terkena luka bakar. Bagaimana itu? Saya tidak bisa bergerak ketika sholat baring. Maka gunakanlah mata Anda. Mata Anda seakan-akan Anda takbir, seakan-akan Anda ruku, sujud, sampai tasyahud, sampai terakhir. Oh, tidak bisa lagi. Tidak bisa mata saya bergerak. Maka gunakanlah isyarat. Jadi tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baring, tidak bisa baring. Maka menggunakan mata, isyarat, tidak bisa semua itu, lebih baik Anda disolati. Jadi begitu mudahnya, indahnya itu Islam, tidak menyusahkan orang yang diberikan tuntunan, orang yang diberikan tuntutan atau pembebanan dalam melaksanakan sholat. Maka rukun pertama ketika sholat yang paling utama, jika dia mampu berdiri, maka hendaklah dia berdiri. Setelah itu yang kedua apa? Takbiratul ihram. Orang masbuk. Imam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia membaca doa setelah membaca ayat setelah Al-Fatihah, lalu ruku. Tiba-tiba datang dia masbuk. Tiba-tiba ikut ruku.
Nah, hal yasihus shalah? La. Kenapa? Karena dia meninggalkan takbiratul ihram. Ketika imam ruku, Anda takbir dulu. Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Kalaulah Anda tidak mampu membaca Al-Fatihah secepat selama imam itu ruku, maka lebih baik Anda takbiratul ihram lalu langsung ruku. Maka tidak sah sholat seseorang ketika dia mendapati imam dalam keadaan ruku, ketika dia mendapati imam dalam keadaan sujud, ketika dia mendapati imam dalam tasyahud, dia langsung masuk untuk mengikuti gerakan imam itu. Imam ruku dia langsung ruku, imam sujud dia langsung sujud tanpa dia takbiratul ihram. Maka mulailah dengan takbiratul ihram. Kenapa? Karena kembali ke ta'rif, pengertian di atas tadi. Sholat adalah dimulai dengan takbiratul ihram. Oh, imam dalam keadaan sujud. Sujud pertama misalkan. Kita datang takbir Allahu Akbar. Kemudian sujud. Awali dengan bertakbiratul ihram. Jadi setelah al-qiyamul ma'al qudrah, kemudian takbiratul ihram, kemudian yang ketiga adalah qiraatul Fatihah. Seperti yang disebutkan tadi di awal, qiraatul Fatihah merupakan bagian daripada rukun salat itu sendiri. Limada? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fil hadis syarif. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra al-Fatihah al-kitab. Tidak ada salatnya orang yang ketika dia salat dia tidak membaca Al-Fatihah. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya masbuk? Imam kan ruku. Kalau saya baca Al-Fatihah, baru saya ruku, imam sudah bangkit. Yang pertama adalah kamu jangan biasakan masbuk. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan adalah bacaannya imam, adalah bacaannya juga makmum. Apa yang dibaca imam, itulah yang dibacakan makmum. Ketika imam itu sholat membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, lalu ruku. Kemudian misalkan Anto, ada namanya Anto, datang terlambat, dia takbiratul ihram, lalu dia ruku. Maka itulah dia sudah mendapatkan bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Tamam? Wa qiraatul Fatihah. Bagaimana kalau misalkan saya sama-sama dengan imam untuk takbiratul ihram. Imam baca Al-Fatihah, apa yang saya lakukan? Tidak mungkin Anda merokok dong. Anda dengarkan imam. Dengarkan. Selesai imam membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan di kalangan Imam Syafi'i. Karena kita membahas di sini tentang kitab daripada ulama Syafi'iyah, maka di kalangan Imam Syafi'i, hendaklah seorang imam menjadi bijaksana. Ketika menjadi imam, setelah mengucapkan waladhdallin amin, amin, amin. Amin, dia diam sejenak. Seperti orang membaca Al-Fatihah, mengizinkan makmumnya untuk membaca Al-Fatihah. Nah, makmum baca Al-Fatihah jangan terlalu lama. Bismillah. Tidak, Anda makmum, Anda bukan imam. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai selesai, lalulah dikira-kirakan imam ini mengira-ngirakan makmum di belakang sudah membaca Al-Fatihah, barulah dia masuk apalagi namanya sudah buka tanya jawab ya, mana referensi? Usbur ya om. Sudah ada yang bertanya mana referensinya? Khair saya ini pelan-pelan Ustaz, ada sesinya. Nah, ini yang kami dapat ketika kami mengaji di Al-Azhar Syarif. Nah, jadi ketika misalkan imam itu menjadi imam, dia dianjurkan untuk diam sejenak, memberikan izin kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Lianna Al-Fatihah ruknun min arkanis salah. Nah, lalulah kemudian setelah membaca Al-Fatihah, kemudian baca disunnahkan. Hukum membaca setelah Al-Fatihah itu sunnah, bukan bagian daripada rukun. Jadi boleh orang misalkan dia sholat sunnah, dia baca niat, takbir, kemudian Al-Fatihah, lalu dia rukun, tidak ada masalah. Taib. Qiyamu ma'al qudrah, takbiratul ihram, kemudian qiraatul Fatihah, asma ruku. Ada orang sudah baca Al-Fatihah, sudah baca Al-Ikhlas, langsung sujud. Hal yasihus shalah? Lah. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tinggalkan ruku. Perhitungan satu rakaat sholat dihitung ketika dia ikut ruku bersama imam. Jadi satu rakaat sholatnya rakaat ruku. Di situ hampir apa namanya kata atau timbangan bahasanya itu satu rakaat dihitung sebagaimana dia mendapati imam itu ruku kalau dia berjamaah, atau satu rakaat dihitung itu satu ruku ketika dia sholat sendiri. Tamam. Dia ruku, harus ruku. Kemudian selanjutnya adalah ar-raf'u minhu, bangkit dari sujud. Sami Allah liman hamidah. Jangan dia ruku lalu sujud. Nah, dia ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allahu Akbar, langsung dia
kalau bahasa Makassar itu lambus-lambusan. Sudah rukuk langsung sujud. Bangun dulu itidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tegakkan badan. Harus tumanina. Tegakkan badan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian selanjutnya, rukun selanjutnya adalah as-sujudu 'alal a'dha'is sab'. Adalah sujud dengan 7 yang wajib kena tempat sujud. Apa itu 7? Mana itu yang sudah merokok? Sudah berapa batang? Saya mau tanya dia. Tak nampak wajah dia. Nah, apa itu 7 bagian tubuh? Yang pertama adalah ini, jerawat, bukan. Ini, kening. Ini kening yang pertama. Yang kedua adalah telapak tangan. Kanan dan kiri. Lepas itu, dia punya lutut. Kemudian, apa lagi namanya? Ujung kakinya. Jadi 1, 2, 3, lutut 5, kemudian kaki 6 dan 7. Ada orang sholat ketika dia sujud yang sentuh itu adalah telapak tangannya sampai dengan di siku. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu jangan sholat seperti sujudnya anjing. Anjing sholat, anjing itu ketika duduk adalah dia punya tangan sampai ke siku-sikunya. Kaki depannya itu dia semua itu bersandar ke dalam tanah, kepada tanah. Nah, itu kita dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sholat itu yang hanya boleh menyentuh tempat sujud adalah yang pertama kening, kemudian tangan kanan, tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, kemudian ujung kaki Anda. Itu 7 bagian tubuh yang wajib menyentuh tempat sujud. Selanjutnya, al-i'tidalu minhu, al-jalasa baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Tumaknina, fi jami'il arkan, di setiap gerakan itu harus ada kening atau dahi. Harus sudah tanya jawab ini Ustaz Abu Zaki usbur syaya. Sabar. Kemudian mana tadi? Al-jalasa baina sajadatain. Di antara 2 sujud. Nah, dia harus ada duduk di situ. Jangan-jangan dia nanti baru sujud pertama langsung bangkit pergi bela Palestina. Selesaikan dulu salatmu. Nah, kemudian tumaknina, jami arkan. Harus ada tumaknina. Tumaknina itu bukan pelan sekali. Tidak terlalu lambat. Tumaknina itu menikmati setiap gerakan. Bagaimana dia berhadapan dengan Tuhannya. Nah, itu makna sholat itu. Di tumakninanya itu. Siapa dia hadapi? Makanya kalau kita belajar hadis, ada di hadis daripada Imam Nawawi, hadis kedua ya, yang panjang itu, di pembahasan ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kalau kamu tidak mampu melihat bagaimana wujudnya Allah, yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu ketika kita tumaknin itu semua gerakan kita seakan-akan kita yakin bukan seakan-akan kita yakin dan betul bahwa karena sholat adalah silah bainal abd wa rabb. Sholat itu adalah hubungan, tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Nanti pembahasan itu kita masih bahas rukun. Setelah tumaknina masuk di tertib. Setelah takbir baca Al-Fatihah. Jangan setelah takbir sujud. Nah, jangan setelah sujud ruku. Nah, itu capek sendiri. Nah, setelah salam baru baca subhana rabbil a'la. Tidak, harus tertib mulai dari takbir, kemudian baca Al-Fatihah, lalu dia ruku, tidak sami Allah liman hamidah. Nah, kemudian dia sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, baru berdiri. Nah, itu tumaknina dan tertib. Jadi mati setiap gerakan, kemudian teratur sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian at-tasyahud akhir. Dia tasyahud akhir. Salat subuh 2 rakaat ada tasyahud akhir. Duhur, asar, maghrib, isya ada semua tasyahud akhir. Maka di setiap tasyahud akhir itu bagian daripada rukun. Jangan karena buru-buru baru sudah tasyahud awal, sudah selesai. Assalamualaikum. Tidak boleh. Tasyahud akhir itu bagian daripada rukun. Ketika rukun itu ditinggalkan, maka maka seluruh rangkaian daripada sholat itu menjadi batal. Nah, kemudian julusulahu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ketika tasyahud itu kita diwajibkan bagian daripada rukun.
adalah untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man lam yusalli alaihi la salata lahu. Siapa orang, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, itulah Imam Syafi'i itu dimakamkan di Mekah. Dimakamkan di Mesir. Jadi alhamdulillah kebiasaan mahasiswa atau santri daripada Al-Azhar Syarif itu berkunjung setiap Jumat di makam daripada Imam Syafi'i. Syair yang terkenal dari Imam Syafi'i itu, man lam yusalli alaihi la salata lahu. Siapa orang yang salat, kemudian dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata lahu. Tidak ada salatnya. Ada orang tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Menunjuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La salata alaihi. Kenapa? Karena dia meninggalkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-taslimatan. Dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan tidak sah sholatnya orang yang salam baru sebelah kanan kemudian dia kentut. Dia batal punya wudhu. Cuma salam kanan batal. Berarti tidak sah juga sholatnya. Kecuali dia sudah salam kanan, lalu dia salam kiri, lalu dia kentut. Nah, itu sudah sah. Sudah masuk bagian daripada sholat. Selesai sholatnya. Tapi baru salam kanan lalu dia batal, maka harus diulangi keseluruhan. Ini pembahasan tentang arkanu as-shalah. Selanjutnya, kita masuk di pembahasan syurutus shalah. Syarat-syarat salat. Perlu diketahui, apa itu syarat? Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada untuk melakukan sesuatu yang lain. Tetapi ketika sesuatu itu ada, bukan berarti kita harus melakukan sesuatu itu. Contohnya, salah satu syarat sholat adalah berwudu. Tetapi bukan berarti kalau kita punya wudu, kita wajib sholat. Tamam? Syaratnya untuk sholat adalah harus berwudu, tetapi bukan berarti kalau kita berwudu, kita harus sholat. Syurutus sholat ada tis'ah, ada 9. Yang pertama apa? Islam. Oh, siapa orang yang telah mengaku Islam, maka tuntunannya adalah dia sholat. Tetapi mereka kafir, mereka tidak beragama, dia beragama selain Islam, maka tidak ada tuntunan kewajiban untuk sholat. Yang kedua adalah dia berakal, dia punya akal. Oh, orang gila di luar sana. Inna maqalif, ya, sorry. Maksudnya orang-orang di luar sana, ketika dia tidak berakal, apakah dia wajib sholat? La dinu bighairi akal. Tidak ada agama untuk orang yang tidak berakal. Kemudian at-tamyiz. Apa itu tamyiz? Di dalam pembahasan hadis itu, at-tamyiz adalah dia mampu membedakan mana baik yang mana buruk. Kalau bahasa seharian kita, tamyiz itu dia mampu membedakan mana emas, mana tai, walaupun sama-sama kuning. Kira-kira itu tamyiz. Dia mampu membedakan mana emas, mana kotoran, walaupun sama-sama kuning. Tamam. Kemudian yang keempat, raf'ul hadas, mengangkat hadas dengan cara wudu. Dengan cara wudu. Kemudian jika tidak didapati air maka dia bertayamum. Kau kenapa tidak sholat? Wah, bagaimana saya mau sholat? Tidak ada air. Tayamum. Sedangkan wudu itu bisa kita berwudu di waktu zuhur, dipakai di waktu sampai isya. Itu boleh. Sedangkan tayamum satu waktu sholat, satu waktu sholat, tayamum. Masuk waktu zuhur, tayamum. Masuk waktu duhur, tayamum. Nah, sedangkan wudu, dia wudu subuh. Tidak batal sampai zuhur. Tidak batal sampai asar. Tidak batal sampai maghrib. Sampai isya. Boleh satu wudu untuk 5 sholat. Imam Syafi'i itu terkenal sekali. Guru-guru kami dalam Zuhur Syarif mengatakan, Imam Syafi'i itu sering, puluhan tahun, beliau beribadah sholat isya, menggunakan wudu isya sampai sholat subuh. Tidak batal-batal dia punya sholat. Menandakan bahwa tidak batal-batal dia punya wudu. Menandakan bahwa Imam Syafi'i adalah tidak pernah tidur. Beliau sibuk menggali hukum-hukum di dalam Islam. Tamam, sudah Islam. Oh, akal sudah. Tamyiz, khalas. Raf'ul hadas, mangka hadas. Tamam. Izalatun najasah adalah mengangkat, menghilangkan najis. Banyak najis. Ada najis mughallazah, ada mukhaffafah, ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat itu harus dihilangkan. Misalkan air liur air liur anjing. Air liur anjing bisa dihilangkan dengan 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya menggunakan tanah. Nah, kemudian ada juga
yang ringan-ringan, air kencing bayi cukup dipercikan. Nah, tapi kalau air kencing bapaknya bayi, itu tidak bisa, harus disiram. Oke. Nah, izalatun najasah. Kemudian setrul aurah, menutup aurat. Oh, laki-laki man dia punya aurat. Nah, dijelaskan oleh guru-guru kita, auratnya laki-laki dia punya pusar, poci, kalau bahasa Makassar itu poci. Nah, pusat sampai dengan lutut. Itu auratnya si laki-laki. Adalah perempuan, seluruhnya harus tertutup kecuali dua. Dia punya wajah dan dia punya telapak tangan. Selebihnya itu adalah aurat bagi perempuan. Maka ketika sholat hanya dua yang boleh nampak adalah apa namanya, wajah dia dengan telapak tangan. Saya mau bahas sedikit tentang cadar, tapi dia keluar daripada pembahasan ibadah sholat. Ba'dain insyaAllah. Kemudian dukhulul waqt. Pada dasarnya sholat itu tidak wajib. Kapan dia wajib? Ketika masuk waktu. Jam 10 pagi sudah siap-siap mau sholat zuhur. Jam 11 dia sholat. Sah sholat atau tidak? Tidak. Kenapa? Belum masuk waktunya. Nanti dia wajib sholat kalau sudah masuk waktunya. Jam 2 subuh. Sudah sholat subuh. Padahal subuh di Makassar atau di Jakarta jam 5. Apa sah sholatnya? Tidak. Maka wajib orang sholat kalau sudah masuk waktunya. Sholat itu tidak wajib kalau belum masuk waktunya. Kemudian istiqbal kiblah. Dia menghadap kiblah. Dan yang terakhir, bagian daripada syarat sholat adalah an-niyah. Dia berniat. Nah, membaca niat. Ada mengatakan, apa itu baca niat? Haram, 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 haram baca niat, haram baca niat. Wah, tidak apa-apa kamu mengatakan haram. Tetapi ada yang lebih berilmu daripada kamu. Imam Syafi'i mengatakan, orang kenapa bisa at-talaffuz fin niyah? Dia membaca niat, melafazkan niat. Karena kalau dia tidak membaca niat, hatinya itu menjadi goyang. Yang dia ingat bukan Allah ketika ingin berhadapan dengan Allah, tetapi dia ingat kuncinya, dia ingat dompetnya, dia ingat utangnya, dia ingat lain-lain selain Allah. Maka dianjurkan untuk niat, untuk litakid, menguatkan hati dengan lisan. Jadi lisan ini membantu hati untuk berkuat. Usalli farda subuhi. Saya berniat salat fardu subuh. Raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Talaffuz fin niyah. Jadi kalau ada yang mengatakan haram, 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 silahkan. Anda mengatakan itu. Tapi kami mengikuti orang yang lebih berilmu daripada Anda adalah Imam Syafi'i. Disunnahkan untuk berniat. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan mengenai tarif, mengenai arkan, mengenai syurut. Kemudian waktu dimakruhkan sholat. Apa waktu dimakruhkan sholat? Di mana saja? Orang dimakruhkan sholat setelah sholat subuh. Ketika terbenam atau terbit itu. Terbit matahari. Menjelang waktu terbitnya matahari, itu dimakruhkan orang sholat. Begitu pula ketika tenggelam matahari. Nah, nanti di situ ada iskal di situ. Ada iskal, ada masalah sedikit di situ mengenai tentang waktu makruhnya sholat. Tetapi bukan berarti ketika dilaksanakan itu menjadi haram, dalam artian begini. Anda masuk masjid di waktu muncul matahari atau tenggelam matahari. Salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat tahiyatul masjid. Ketika Anda masuk di dua waktu itu, apakah Anda tidak boleh sholat? Karena ada sebab, maka boleh dilaksanakan. Saya masuk masjid. Atau kita mau mengubur orang meninggal di waktu tenggelam atau di waktu munculnya matahari. Apakah tidak usah sholat, makruh, langsung kubur saja. Mayat bilang, sholati dulu saya. Bagaimana caranya kau tidak sholati saya? Maka ketika ada niat makruh ini bisa digeserkan. Ada keadaan terkhusus, mau sholat mayit, mau tahiyatul masjid, atau mau sholat tobat, boleh melaksanakan itu ketika ada sebabnya. Jangan tiba-tiba dia lihat, wah sudah mau tenggelam matahari, sholat baru muncul matahari, sholat ini kan tidak ada sebab. Maka ketika tidak ada sebab itu baru dimakruhkan. Masya Allah, masya. Kemudian sholat sunnah apa nih? Tunggu dulu, apa lagi tema deh? Setengah ya. Ayo. Tentang Jadi waktu makruh, semua Ustaz. yang kenapa Ustaz? Tentang waktu makruh.
Tentang sholat sunnah Eh? yang sering di apa namanya dikira tentang sholat Iya, sunnah. iya, iya, iya. Salat sunnah yang kerap dianggap bid'ah. Oh, semua bid'ah adalah semua dolalah finnar, masuk neraka semua orang kecuali dia. La ilaha illallah. Terlalu sempit itu surga. Kalau misalkan cuma Anda yang masuk dalam surga, bagus di surga itu ada penjual cilok. Kita rame-rame di dalam. Nah, jangan Anda menghakapling itu surga. Salat sunnah yang dianggap selalu bid'ah. Apa kira-kira? Saya mau keluar sedikit dari pembahasan ini. Ada yang mengatakan ketika sudah sholat subuh, tidak ada lagi sholat sunnah. Nah, jadi ketika sudah sholat subuh, tidak ada lagi sholat sunnah. Dia mengkiaskan bahwa setelah sholat asar tidak ada lagi sholat sunnah. Tidak ada sholat ba'diyal asri. Tidak ada sholat ba'diyah subhi. Nah, mش موجود كله. Tidak ada itu semua. Tapi ternyata, dan ini sering dihukumi orang bid'ah. Ketika orang, saya misalkan, dicukrifai ketika orang sholat subuh, dia masbuk, tidak sempat sholat sunnah. Padahal di hadis yang begitu jelas, siapa orang yang ada yang lebih utama dibandingkan bumi dan seisinya, adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tamam. Tetapi suatu waktu saya ketiduran, saya bangun ketika imam sudah baca Al-Fatihah, saya berwudu kemudian menuju masjid. Saya dapati imam dalam keadaan sholat, saya ikuti sholatnya, maka seketika saya meninggalkan amalan sholat sunnah qabliyah subuh. Pertanyaannya, apakah saya tidak boleh melaksanakan qabliyah subuh? Karena saya sudah melewati waktu, masuk di waktu wajibnya subuh? Lah, kami dapat pengajian ini di dalam kitab Minhajul Muslim dan juga disyarah oleh guru kami di Al-Azhar Syarif, dan hampir seluruh orang-orang Mesir itu ketika dia masbuk melaksanakan sholat subuh, dia ikuti dulu imam sampai selesai rangkaian sholat subuh, selesai berdoa dia berdiri untuk melaksanakan sholat qabliyah subuh. Dia melaksanakan sholat qabliyah subuh. Kenapa? Karena waktu qabliyah subuh adalah sampai sebelum habis waktunya. Yang jelaskan ini guru-guru Al-Azhar Syarif. Nah, jadi kalau ada mengatakan, oh tidak boleh lagi sholat sunnah setelah sholat subuh, ya itu benar menurut Anda. Karena kami juga dapat ilmu dari guru-guru kami, masih bisa melaksanakan sholat qabliyah subuh walaupun sudah melaksanakan sholat wajib subuh. Nah, itu dijelaskan di banyak kitab-kitab. Kenapa? Karena itu faedahnya begitu penting. Sudah disebutkan tadi di awal. Siapa orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka baginya lebih berharga dibandingkan bumi dan seisinya. Apa isinya bumi itu? Langit, bumi, orang merokok, banyak. Lebih berharga itu 2 rakaat sebelum subuh daripada itu semua isinya. Itu sering dianggap bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kemudian hukum, hukum pakaian saat beribadah. Sering dijelaskan juga Gus Baha itu ketika membawa pengajian. Ada seorang ulama besar, karena dia melihat banyak sekali warga di sekelilingnya tidak melaksanakan sholat dengan alasan pakaiannya tidak rapi, pakaiannya tidak bersih, pakaiannya, maka seketika ulama itu berinisiatif, dia buka semua jubahnya, dia pergi sholat, dia pakai baju kaos biasa, lalu dia lipat sarungnya sampai ke belakang yang tertutup aurat pusat dan juga lututnya. Dia pakai baju kaos, dia buka semua pakaian istimewanya, pakaian kebesarannya, dia sholat. Karena semua tertutup aurat, semua terpenuhi syarat dan rukunnya, lalu dia sholat. Ditanya sama warga setempat, kenapa kamu begitu? Kamu ini ulama besar. Kenapa kamu pakaian sholat seperti itu? Nah, ulama itu mengatakan, saya melaksanakan seperti ini supaya orang tidak takut sholat. Bukan berarti pakaian itu ada gambar anak pang, ada gambar orang naik motor, ada gambar anak pang naik motor, sudah tidak bisa sholat. Lah, selama pakaianmu itu tidak berhadas, tidak bernajis, tidak ada di situ kotoran-kotoran yang bisa membatalkan sholat, auratmu itu tertutup, maka laksanakanlah sholat. Jadi pakaiannya laki-laki ketika dia sholat, itu selama tidak ada kotoran di dalamnya dan menutup aurat. Nah, itu ulama itu yang mengatakan. Sehingga orang berpikir bahwa sholat ini harus pakai jalabiyah, harus pakai jubah, harus pakai peci, harus. Saya tidak punya semua itu, maka saya tidak usah melaksanakan sholat. Lah,
Tidak. Selama aurat Anda itu tertutup, Anda tidak berhadas, Anda tidak bernajis, maka laksanakanlah sholat. Pergi wudhu lalu Anda sholat. Melihat keadaan sekarang, betapa banyak orang yang takut bertemu dengan Tuhannya. Padahal sholat itu sendiri adalah ibadah penghambaan. Yang ibadahnya manusia itu, sholat itu hanya di bumi. Tidak ada lagi sholat di akhirat. Siapa yang mengatakan? Para ulama mengatakan ada salah satu, kalau kita mau bahas lagi hakikatnya sholat dalam tasawuf itu, mohon maaf kalau ada yang mengharamkan tasawuf, ada orang yang lebih berilmu daripada Anda itu menghalalkan tasawuf. Nah, jadi guru-guru kami dalam syarif mengatakan orang-orang yang bertasawuf itu dia mengatakan, duhai Allah, kalaulah misalkan saya di ini alhamdulillah rajin sholat segala macam, lalu pada akhirnya saya masuk surga, kemudian di surga itu tidak ada lagi sujud menyembahmu, maka lemparkanlah aku ke dalam neraka supaya aku mampu bersujud di hadapanmu. Ini bukan makna hakiki, ini adalah majaz. Adalah kalau bahasa Indonesia itu namanya ke dunia tidak ada yang terkatakan. Sujud itulah nikmat yang paling nikmat. Ketika mampu bersujud menyembah Tuhannya. Itulah keadaan yang paling nikmat di muka bumi ini. Amalan sujud dan ruku di akhirat kelak. Enggak mau diraka, tidak ada lagi. Makanya para ulama mengatakan adalah ketika dia mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu dulu untuk muskilah. Sebenarnya saya ada catat beberapa poin yang uh, mengenai masalah yang lebih penting lagi, bagaimana talafus dalam niat, bagaimana orang yang meninggalkan sholat, bagaimana orang yang meninggalkan sholat wajib, sholat sunnah, bagaimana ketika orang berwudu. Ada banyak muskilah iskal yang pernah saya tulis di sini. Oh ya, ada bilang tadi, apa perbedaan laki-laki dan perempuan dalam beribadah? Beribadah apa ini? Beribadah sholat. Perbedaan laki-laki. Apa maksudnya? Ini terlalu am, maknanya terlalu luas. Apa Ustaz, itu? eh Mungkin moderator? ya, Ustaz, sebenarnya masih ada beberapa waktu ya, Ustaz ya. Nanti mungkin bisa kita mulai karena masih sampai jam 8-an ya. Saya kira akan lebih menarik ketika kita mungkin tadi seperti Ya. sampai Ustaz, kita lanjutkan dengan beberapa iskal tadi, Ustaz. Saya kira itu juga tidak kalah penting ya, Ustaz, dengan Oh, masih. Siap. Siap. mungkin Ya, kita karena lanjutkan. mohon maaf, bukan saya bilang 5 poin yang Anda buat ini kurang, tetapi Iya, iya. ada yang lebih penting lagi daripada ini. Ya, nggak apa-apa, Sorry, Ustaz. sorry. Nah, jadi Ditambahkan. yang pertama, ada kurang lebih ada 11, ada 11 iskal yang saya sempat tulis. Yang pertama tadi sudah disinggung sedikit tentang at-talaffuz fin niat. Ya, ini ketika melafazkan niat. Sekarang kita berada di hadapan orang-orang itu apa namanya, sering merasa paling benar. Nah, tetapi yang harusnya dituntut itu kita harus lebih banyak belajar, karena orang yang banyak belajar dia akan sedikit menyalahkan. Oh, ternyata ada di kitab ini, ternyata ada di kitab itu. Nah, setelah dicari tahu, ternyata talaffuz finnia itu tadi tujuannya adalah pertama untuk litakid, untuk menguatkan hati. Misal, contohnya, siapa ini tadi yang merokok, habis rokoknya dia bertanya, mana dia punya, ini, Muhammad Reza. Oh Reza, dia orang Makassar ini kayaknya. Reza ini dia apa namanya, ingin memberikan hadiah kepada gurunya. Dia ucapkan dalam hatinya. Tamam. Suatu waktu dia lupa. Karena dia tidak sempat ucapkan. Sekiranya dia ucapkan, insya Allah saya mau kasih guru saya hadiah peci. Insya Allah saya. Dia ucapkan. Maka talaffuz di sini adalah untuk menguatkan apa yang ada di hati. Contohnya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, saya ingin membeli sepeda motor. Tamam. Ketika dia ingin beli sepeda motor, dia kasih uang. Tiba-tiba si pegawai yang jual motor tuh, ada apa Pak? Tidak boleh diucapkan niat membeli. Tetapi dalam ijab kabul harus diucapkan, saya beli, kemudian penjual saya terima. Itu ada talafuz. Ada ucapan di situ.
Tujuannya apa? Menguatkan akad yang kita lakukan. Begitu juga dengan ketika sholat. Menguatkan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya karena dia punya hati itu lemah. Saya, setiap sholat saya melafazkan niat. Apakah saya melakukan perkara bid'ah? Berarti semua yang punya hati lemah adalah orang-orang bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin nar. La ilaha illallah. Semua masuk neraka karena dia punya hati lemah. Bagaimana saya cara menguatkan hati saya? Sebelum takbir saya ingat dompet saya ingat motor saya ingat apalagi Ustaz Gupro. Saya ingat kiri kanan. Kenapa? Karena saya tidak kuatkan hati saya. Bagaimana caranya supaya saya punya hati itu kuat? Maka saya talafuz fin niat. Maka tujuan daripada niat itu adalah untuk litakidil qalb, litakidil qalb, untuk menguatkan hati, dan itu disunnahkan oleh kalangan Imam Syafi'i. Yang kedua adalah tarkus shalah. Ada ibu-ibu umur 45 tahun ikut kajian. Ibu tidak boleh meninggalkan sholat. Siapa orang yang meninggalkan sholat dia dosa. Wah, tiba-tiba sadar, astagfirullah Ustaz. Saya dulu waktu umur 20 tahun, saya tidak pernah sholat sampai umur 30 tahun. Ada 10 tahun sholat saya tinggalkan. Bagaimana itu Ustaz? Oh, Ustaznya tidak bisa. Ibu, masuk neraka. Wow, neraka. Tidak bisa. Jangan kasih masuk neraka orang. Ibu bisa diganti, Bu. Sholat ibu yang 10 tahun bisa diganti. Siapa orang yang meninggalkan sholat, tarkus sholat, itu sholat fardunya, maka dianjurkan, diwajibkan untuk mengganti 2 rakaat subuh, maka ganti 2 rakaat subuh. Duhur 4, asar 4, isya 4, maghrib 3, ganti sesuai rakaat. Tapi bagaimana waktunya Ustaz? Misalkan saya tinggalkan sholat subuh, apakah saya harus tunggu waktu subuh? Tidak, Ibu. Ibu ingat jam 10 pagi sambil kupas kacang, oh ingat, 10 tahun lalu saya hadir pernikahan, saya tidak melaksanakan sholat zuhur misalkan. Waktu itu saya tidak menstruasi, tetapi waktu zuhur tiba-tiba saya menstruasi. Bagaimana ini? Lebih baik saya tinggalkan sholat. Saya menstruasi. 10 tahun baru diingat, saya tidak melaksanakan sholat zuhur. Jam 10 pagi dia ingat, maka pergi berwudu ibu, laksanakan sholat zuhur kodoan. Usalli farda zuhri arba rakaatin kodoan. Di luar waktunya. Lillahi ta'ala. 15 tahun lalu saya tidak sholat isya. Saya baru ingat jam 3 sore. Tidak apa-apa. Berdiri, berwudu, kemudian berniat. Usalli fardal isya arba rakaatin. Arba rakaatin kodoan lillahi ta'ala. Kodok harus diganti. Tetapi kalau terlalu berat, masa 10 tahun saya mau ganti ini sholat. Sholat. Bagaimana kalau ada orang beli? Bagaimana kalau saya menjual? Bagaimana saya punya anak kecil? Bagaimana saya ngojek? Bagaimana? Maka kalau cara yang mudah diajarkan guru-guru kita, kalau masuk sholat waktu subuh, 10 tahun lalu tidak pernah sholat subuh, maka laksanakan setelah sholat subuh. Assalamualaikum, berdiri lagi, ambil 2. Kemudian zuhur, ambil 4. Kemudian asar. Jadi setiap selesai sholat rawatib, sholat wajib itu tempeli dengan sholat kodoan. Supaya tidak setengah mati. Tapi saya tidak ingat lagi berapa tahun saya tinggalkan saya punya sholat. Kayaknya ada 75 tahun. Umur ibu berapa? 35 tahun. Bagaimana Anda tinggalkan sholat 75 tahun? Tidak usah saya bercanda. Jangan bercanda Bu, masalah sholat ini. Jadi wajib untuk dilaksanakan itu sholat yang kita tinggalkan. Berapapun rakaatnya. Kalau itu sholat wajib. Nanti saya rasa ada yang bertanya di masalah ini. Yang ketiga, tarkus sholat nafilah. Meninggalkan sholat yang sunnah. Sudah sholat zuhur, assalamualaikum, tidak ada berdoa, langsung pergi. Kenapa buru-buru? Ini ada orang pesan gojek, ada orang. Dia tinggalkan sholat nafilah. Perhatikan bagaimana kedudukan sholat nafilah yang bertempel dengan sholat fardu. Disunnahkan pahalanya, disunnahkan melaksanakan sholat qabliyah wa ba'diyah yang menempel di waktu sholat wajib itu, karena pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholat tasbih. Kemudian pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholat-sholat yang lain. Karena Nabi SAW sendiri yang memberikan kabar bahwa itu sholat-sholat sunnah yang bertempel dengan wajib, pahalanya jauh lebih besar. Bagaimana Ustaz kalau saya buru-buru? Saya tidak sempat sholat sunnah. Di dalam hadis yang lain, Sidna Nabi SAW bersabda, kalau misalkan kita punya sholat wajib itu kurang sempurna di dalam pelaksanaannya, lalu ditempeli dengan sholat sunnah, maka sholat sunnah yang pernah kita laksanakan inilah yang menjadi penyempurna kita di dalam beribadah yang wajib. Maka itu fungsinya sholat nafilah. Sebisa mungkin laksanakan. Apalagi tadi 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian apalagi namanya 2 rakaat setelah zuhur. Sebelum zuhur, setelah zuhur.
sebelum asar, sebelum maghrib. Ini tadi sempat masuk di pembahasan yang dianggap bid'ah. Hadisnya melaksanakan sholat qabliyah subuh, qabliyah maghrib jauh lebih kuat dibandingkan hadisnya qabliyah isya. Tapi poin pentingnya adalah qabliyah maghrib itu ada, setelah maghrib ba'diyah itu ada, qabliyah isya itu ada, kemudian ba'diyah isya itu ada. Usahakan laksanakan itu sholat-sholat semua. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana orang ketika berwudu. Ini masuk sebenarnya juga di pembahasan sholat. Ketika orang berwudu, ada 6 ya, kalau nggak salah, 6 atau 7 orang ketika berwudu. Yang paling utama adalah tumak nina. Ketika orang berwudu di bagian, saya ambil poin pentingnya saja, yang sering orang tinggalkan. Ketika berwudu di bagian tangan, di situ bunyinya adalah dari tangan ke siku. Kadangkala kalau air itu mengalir, kita giniin di air keran dari siku ke tangan. Ternyata dari segi kedokteran, ketika orang berwudu dari siku ke tangan, penyakit-penyakit itu tinggal di kuku. Maka betul sunnah Rasulullah SAW ketika berwudu itu dari tangan ke siku supaya penyakit-penyakit itu jatuh, tidak singgah. Yang kedua, karena kita bermazhab Syafi'i, ketika kita berwudu disunnahkan sebisa mungkin terkena 3 helai jerai, 3 helai rambut. Nah, ketika kita berwudu seperti ini. Ada yang mengatakan, oh 1 kepala. Betul, itu Imam Malik. Ada yang mengatakan di sebelah sini saja cukup. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i cukup 3 helai. Kemudian, ini yang juga banyak orang tinggalkan. Ketika di bagian kaki orang berwudu, disunnahkan itu sampai di kita punya lutut. Tetapi kalau susah, sebisa mungkin mata kaki itu basah semua. Ada orang cuma air mengalir disapu-sapu begini saja. Padahal bunyinya di situ adalah diusap, dibasahkan semua. Nah, jadi sebisa mungkin digosok apalagi namanya sampai masuk di kuku tangan, kuku jari bagian kaki. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya. Saya rasa ada yang bertanya nanti nih, tapi enggak apa, kita jawab dulu sebelum dia bertanya. Bagaimana kalau misalkan dia lupa gerakan-gerakan sholat atau bacaan-bacaan sholat? Apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin Anda setelah melupakan itu meninggalkannya begitu saja. Tidak. Begitu indahnya Islam, dia memberikan solusi. Tidak usah ulangi kalian punya sholat. Oh, sholat subuh. Tiba-tiba dia lupa. Ini rakaat kedua ke rakaat berapa ini? Lanjut saja. Ternyata dia 3 rakaat. Apakah saya harus ulangi lagi kembali menjadi 2? Nah, tidak. Ternyata penting dia katakan oleh Nabi SAW disunahkan untuk sujud sahwi. Ada lafaz-lafaz sujud sahwi. Cuma kalau tidak mau menghafal, mau yang mudah-mudah baca seperti sujud biasa saja. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kemudian bangkit rabbi firli wa liwalidayya, rabbi firli warhamni wajburni. Kemudian sujud lagi subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali lalu salam. Nah, jadi ketika Anda lupa bacaan, sujud sahwi. Ketika Anda lupa gerakan, sujud sahwi. Bagaimana kalau misalkan Anda lupa rakaat? Ambil yang sedikit. Anda kira ini rakaat ketiga atau keempat nih? Ambil yang ketiga. Padahal sudah cukup 4. Kalau misalkan sudah cukup 4, Anda tetap mengambil untuk mencukupkan. Karena Anda mengira itu 3. Anda cukupkan 4 dan ternyata jadi 5, tidak ada masalah. Sujud sahwi Anda adalah permintaan ampun Anda kepada Allah. Adapun tambahan rakaat itu adalah penghinaan kepada iblis, setan yang menggoda. Itu yang diajarkan guru kami ketika mengaji kitab Kifayatul Akhyar di Mampeka Makassar. Jadi ketika orang lupa gerakan, lupa bacaan, lupa rakaat, dianjurkan sujud sahwi. Cuma ada tambih di sini. Ada yang perlu diperhatikan. Ketika lupa rakaat, ambil yang paling sedikit. Oh, saya sholat subuh ini 1 atau 2, ambil yang sedikit, ambil 1. Oh, saya sholat maghrib 3 atau 2, ambil 2. Saya sholat asar, maghrib, isya, ini 4 atau 3, ambil 3. Ambil yang tersedikit. Nah, lalu sempurnakan rakaatnya, lalu ada sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu adalah permintaan ampun Anda kepada Allah. Adapun tambahan rakaat itu adalah penghinaan kepada setan yang menggoda. Kemudian, sudah qada salat. Apakah kita ada najis? Ada najis, misal jalan. Sudah wudhu nih,
di asrama menuju masjid, tiba-tiba injak kotoran, kotoran ayam, kotoran cicak, dia injak kotoran. Apakah batal wudhunya? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang membatalkan wudhu adalah hadas. Sedangkan najis tidak membatalkan, cuma harus dihilangkan bau, warna, dan rasanya. Jangan karena Anda terkena misalkan percikan kencing kucing, lalu Anda wudhu. Ya, tidak usah. Tapi kalau Anda mau wudhu, silahkan. Tetapi perlu diketahui, najis tidak membatalkan wudhu, tetapi harus dihilangkan najis tersebut. Orang tidak sengaja injak tai ayam. Dia bersihkan tai ayam, lalu sholat. Tidak usah berwudhu. Sah sholatnya? Sah. Karena najis tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah hadas. Nawaitul wudhu ali raf'il hadas. Hadas, ya nih hadas. Asgar, hadas kecil. Nah itu yang membatalkan wudhu adalah hadas. Selanjutnya, apakah sholat itu sah? Hal yasihus sholat idza la ya'riful qiblah. Bagaimana kedudukan sholat orang yang tidak mengetahui arah kiblat? Dia berada di atas pesawat, dia berada di atas kapal, dia berada di atas kapal yang ada di atas pesawat. Bagaimana caranya? Apakah sah dia punya sholat? Nah, niatkan saja di mana wajah saya berada, disitulah arah kiblat. Nah, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatar. Di mana kamu berhadap, disitulah kiblat itu. Kemudian yang terakhir, sunnah yang sering ditinggalkan. Nah, ini yang suka bid'ah ini karena dia mengaku paling sunnah. Anda harus amalkan ini karena Anda getol terhadap sunnah. Adalah bersiwak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat." Kalaulah misalkan tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan kepadanya bersiwak inda kulli salat, sebelum melaksanakan sholat. Nah, ini orang-orang yang bersunnah ini harus bersiwak. Jangan ganti dengan sikat gigi. Nah, jadi setiap ada orang pergi berhaji berumroh, Anda titip siwak. Tetapi kita harus bertasamu dalam hal ini. Kita harus berlapang dada. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau masuk sholat itu harum. Kadang kita makan durian, makan bawang, makan makanan yang membuat bau, sehingga dianjurkan untuk bersiwak atau bersikat gigi. Sikat gigi itu cukup supaya apa? Hilang itu bau. Saudara-saudara kita yang kuliah di Tarim, ulama-ulama kita yang berada di Yaman itu segala macam, itu betul-betul dia punya siwak di kantornya. Itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersiwak indah kulli shalah, mengamalkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ada 1 jam kita membahas ini semua. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan karena saya juga mau minum sedikit. Wallahu taala alam bisawab. Saya ambil air minum dulu. Ya, Bismillah. Ya, baik, Ustaz. Soal skala ini sudah ini, Ustaz, ya. Kenapa? Sudah selesai, Ustaz, soal iskal tadi ini. Suara saya terdengar, Ustaz? Iya, halas. Halas, Ya, baik. jelas. Eh, Allah. Mungkin tadi terkait pertanyaan yang soal tadi sebenarnya termasuk talking point ya, Ustaz, tentang apa namanya perbedaan tata cara atau sepintas tentang perbedaan ibadah laki-laki dan perempuan, misalnya sholat laki-laki dan perempuan, barangkali demikian, Ustaz, yang tadi itu. Sebenarnya nanti mungkin bisa apa namanya bisa kita sambi saja. Sebenarnya tidak banyak poinnya ya, hanya saja itu tentang Ah, bayangan kita tentang bagaimana bagaimana hal-hal yang sekiranya apakah yang karena barangkali bisa jadi beberapa teman-teman di luar atau teman-teman kita yang di luar sana itu menganggap gerakan laki-laki dan perempuan itu sama, menganggap menganggap cara duduk laki-laki dan perempuan itu sama atau hal-hal semacam itulah Sat. Bagaimana takbir perempuan dan laki-laki barangkali begitu. Harapan itu tadi Sat. oh, Mungkin nanti bisa kita bisa sambil Sat ya ya, dengan siap, siap, siap. pertanyaan lain. Ya, siap, siap, siap. Insya Allah. Eh, Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan nih, Sat, dan mungkin ini bisa jadi mengundang beberapa interaksi lebih nih. Boleh, Di boleh. Dengan catatan semua yang ada di sini tuh nampak wajahnya. Jangan cuma satu
dua, tiga, empat orang ini. Kalau bisa semua nampak. Baik, jadi syarat dari Ustadz Icuk ketika ingin bertanya silakan on cam ya, Ustadz. Semua kalau bisa, semua yang hadir bertanya. Baik, Biar baik, baik. nampak. Oke, sebelum sebenarnya di kolom chat ini sudah ada beberapa ya, Sat ya, dan mungkin juga nanti bisa jadi jawaban yang lebar. Cuman tadi yang pertama ya, Sat, mungkin itu juga apa namanya bisa dijelaskan secara sepintas barangkali begitu. Sebelum ini saya ingin ini dulu ke teman-teman di ada di sini barangkali ingin bertanya langsung ke Ustadz Icuk tentang pembahasan kita tadi, bisa angkat tangannya. Nanti saya pilih beberapa mungkin. Biar kita bisa berinteraksi langsung begitu teman-teman. Atau teman-teman yang sudah apa namanya mengetik di kolom chat, barangkali ingin bertanya langsung juga silakan, itu akan lebih lebih terasa begitu, lebih lebih jelas. Ada teman-teman, silakan diangkat tangannya. Oh ya, disclaimer dulu ya sambil menunggu teman-teman bertanya. Saya ini Iya. belum LC loh, jadi jangan tempelkan nama LC di nama saya. Saya belum Oh, LC. belum Masih Sat. menunggu pengumuman. Hmm, Ya, menunggu pengumuman insya Allah. tapi Ya, ujian sudah terlalu selesai berat Sat. kita. Khalas, cool, alhamdulillah. Sudah selesai Yang, semua. Tapi terlalu ah, berat, ada nama LC di belakang. bagaimana teman-teman? Ada yang ingin Ya Allah, langsung Bina. bertanya? Visual. Ingin langsung bertanya teman-teman sebelum kita beralih ke di kolom chat? Ya, baik, mungkin kita ke chat aja Sat ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya lumayan Fadal, silakan dibaca. baik sebelumnya. Ini cukup banyak, mungkin beberapa nanti saya coba ringkas aja begitu Sat ya. Hadir. Mungkin tadi ya satu tentang apa namanya sepintas barangkali nanti bisa dijelaskan sembari menjelaskan yang lain tentang apa namanya bagaimana sih, apakah ada detailnya kah misalnya begitu tentang tentang tata cara ibadah, atau barangkali bisa kita ambil di sini yang sama semuanya ibadahnya itu sholat gitu misalnya Sat. Mungkin nanti beberapa atau di beberapa ibadah yang lain mungkin nanti jelas berbeda, cuman di sholat ini bagaimana nih? Apa hal yang paling penting untuk diperhatikan seorang laki-laki dan apa yang paling penting diperhatikan oleh seorang perempuan? Barangkali demikian, Sat. Yang kemudian juga nanti bisa jadi ada iskal-iskal lain gitu dalam dalam hubungan ini gitu. Bisa jadi yang kita anggap selama ini ada perempuan yang takbir terlalu tinggi tangannya misalnya begitu, Sat. Jadi terlalu terlalu mengangkat begitu misalnya kan, apakah apakah itu boleh atau tidak barangkali begitu. Kemudian ini dari ada Mbak Amelia Rizky lah, Ustazah Amelia Rizky lah ini. Izin bertanya saat pertama, kalau kita ingin menjadi makmum yang lain sudah tahiyat, apakah lebih baik kita ikut sholat atau kita sholat munfarid gitu? Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Jadi misalnya kita masbuk, Boleh, siap, hadir. nah, Hmm. bisa terdengar Ustaz? Jadi semuanya kita masbuk, kemudian si teman kita yang sudah sholat munfarid ini, yang sudah sholat sendiri ini, sudah di tahiyat akhir barangkali begitu saat. Di saat itu kita kita baru mau sholat. Ya. Kita datang, apakah kemudian kita lebih Hmm. baik menepuk pundaknya dan kita ikut makmum dia, atau lebih baik kita munfarid begitu saat kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, Oke. kalau Ini langsung jawab ya? iya Langsung ya jawab ya atau gimana? mungkin saya rangkum dulu beberapa ya, Sat. Mungkin saya rangkum beberapa, tiga pertanyaan barangkali begitu. Hadir, hadir, Oke, yang hadir, kedua, hadir. kalau kita lupa dalam sholat itu kemudian kan ada sujud sahwi begitu, Sat. Lantas bagaimana ketika yang kita lupa itu adalah sujud sahwinya begitu Sat. Jadi kita lupa sampai salam gitu. Iya, iya, Kadang-kadang pertanyaan Vicky ini cukup mind blowing ya Sat ya. iya. Ya, jadi pertanyaannya adalah kalau kita lupa dalam sholat, kita harus sujud sahwi. Itu kita sudah tahu. Tapi bagaimana hukumnya kalau kita Paham. lupa sujud sahwi? Ini yang jadi masalah Sat. Ya, barangkali itu dulu Sat. Tiga pertanyaan itu dulu. Hadir. Iyalah. Eh, Sat, Afwan mungkin Oke. singkat-singkat saja karena ada beberapa hal yang mungkin saya kira juga perlu perlu Hadir. Mas. dijabarkan begitu. Silakan Sat. Siap, siap, siap. Mungkin yang pertama tadi ya, perbedaan sholat laki-laki dan perempuan itu yang paling utama adalah suara. Hmm. Lianna sautil mar'a al-aurah.
Hmm. Suara daripada perempuan itu aurat. Jangan mentang-mentang dia punya suara itu perempuan itu besar, maka ketika takbir imam Allahu Akbar dia juga di belakang Allahu Akbar. La yasihus salah. Tidak betul, tidak benar, tidak sah salatnya karena perempuan dia punya suara itu aurat. Maka selurus dengan hal ini tidak dibenarkan perempuan menjadi imam. Ketika ada laki-laki jangan perempuan jadi imam karena ada beberapa aliran-aliran baru itu perempuan jadi imam. Ada laki-laki di belakang jadi makmum. Nah, itu laki-laki perlu dipertanyakan. Dia betul laki-laki beneran atau bagaimana? La yasihus salah. Karena suara perempuan adalah aurat. Kita jawab yang penting-penting saya dulu ya. Kemudian Ya. dari segi takbir. Disunahkan daripada laki-laki itu, dia punya ketek itu terbuka. Adalah perempuan dianjurkan untuk tertutup. Pakaian ketika sholatnya wanita adalah tidak membungkus tetapi menutup. Ma makna kalimat membungkus? Membungkus itu ketika Anda mana si so, ini saya tunggu dulu. Ah, ini kita punya sarung. Saya punya pulpen. Ini bukan main sulap-sulap, ah. Ini saya tutup. Nampak pulpennya? Tidak. Ini adalah menutup. Sedangkan seperti ini adalah membungkus. Saya kira Anda paham dalam hal ini. Tamam. Lihat pulpennya hilang. Oke, saya bilang sempurna. Oke, jadi itu untuk masalah sholat. Hmm. Adalah ini nih yang terkait ketika masbuk. Saya mendapati teman saya dalam tahiyat akhir. Apakah saya menunggu saja sampai selesai lalu saya sholat sendiri? Jelas keutamaan daripada sholat berjamaah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholat munfarid. Sholat sendiri. Yang sering terjadi, iskal yang terjadi dalam hal ini adalah ketika kita sholat, kemudian ada orang masbuk di belakang kita, dia tepuk. Kalau sendiri, tidak usah ditepuk, langsung saja berdiri di dekatnya. Imam lebih maju dibanding kita. Posisinya kurang lebih bagaimana? Mana ini kamera? Nah gini, imam di sini, kita di belakang sini. Tidak usah kita tepuk, karena dia tahu pasti di sebelah kita ada orang. Jangan sampai ditepuk, dia bilang, iya ini jawabannya, batal sholat. Ya? Oke, tidak usah ditepuk, langsung saja ikut. Kalau dia tahiyat ikut, karena kenapa? Keutamaan daripada sholat berjamaah jauh lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Bagaimana kalau saya sholat, saya lupa rakaat, kemudian saya sempurnakan rakaatnya, ambil tersedikit, saya mau sujud sahwi, saya lupa sujud sahwi. Bagaimana itu? Hukum daripada melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Tetapi tambih, iskal yang sering muncul. Kalau Anda lupa sujud sahwi itu tidak masalah, tapi kalau Anda baru sholat, misalkan Isya, 3 rakaat Anda salam, lalu Anda sementara zikir-zikir, baru ingat, oh baru 3 rakaat, masih ada 1 rakaat, Anda langsung berdiri, tidak usah takbir. Langsung saya berdiri, Allah Akbar. Tidak usah takbiratul ihram, karena itu mengulang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata baru 3 rakaat di sholat Isya. Lalu dia berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tiba-tiba teringat dia. Oh, baru 3 rakaat, masih ada 1. Langsung saya berdiri. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu dia selesaikan, salam. Kalau mau sujud sawi, jauh lebih bagus. Kalau dia lupa sujud sawi, hukumnya sujud sawi adalah sunnah. Al-aslu. Hukum aslinya sujud sawi adalah sunnah. Tetapi rakaat, dia lupa rakaatnya, baru teringat beberapa menit setelah salam, langsung berdiri, tidak usah takbiratul ihram. Saya kira itu 3 pertanyaan, jawaban ringkas daripada kami. Wallahu a'lam bishawab. Saya Baik. rasa banyak guru-guru yang hadir di sini, jauh lebih berilmu dibandingkan saya. Wallahi. Oh, Baik, baik. Ini kemudian ada lagi nih. Sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya ada beberapa yang juga mungkin ya, mungkin serupa gitu ya. Saya coba ringkas. Cuman beberapa yang tamam. bertanya ini, Seth, saya kira cukup penting untuk kita tegaskan begitu ya. Maksudnya kita kita apa namanya kita Oh, jabarkan lah. Barangkali walaupun walaupun tidak kita pastikan jawabannya, tapi paling tidak kita kita obrolkan barangkali begitu. Kemudian saat ini ya dari boleh. Bismillah. dari Ustadz Muhammad Reza dan Ambodale yang tadi merokok nih saat kayaknya. Ini bertanya Tabe, katanya, Dia sekampung itu oh dengan iya saya. iya iya iya. Iya. Nah, Jadi menurut kalau ceritanya beliau ini di kampungnya beliau banyak yang ada satu permasalahan gitu. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana pandangan ulama Syafi'iyah khususnya di Al-Azhar Kairo tentang sholat zuhur yang dikerjakan setelah seseorang mengerjakan sholat Jumat. Karena menurut dia, menurut ah, penglihatan dia di kampungnya ada menurut orang-orang ada kalangan orang-orang yang
tarekat Kholwatiyah Zamaniyah di Sulawesi Selatan melakukan hal tersebut. Sebelumnya mungkin mungkin begini ya, sebelum kita mencatut nama-nama torikoh ini, karena bisa jadi ini akan menjadi Ya, bola ya. liar gitu ya. Eh, ya, ya apapun istilahnya, karena kita juga sendiri mungkin ketika teman-teman yang tidak bertorikot, saya kira kita tidak bisa langsung mengatakan apa namanya bagaimana cara bertorikot ala tarekat tertentu barangkali Hmm. begitu saja. Cuman Tahu, tahu. Ayo, mungkin faham. saya kira Ah, ah. pertanyaannya kita ringkas begini ya, bagaimana ada terjadi begitu saat di satu kalangan di Ya, Sulawesi siap. Selatan di kampungnya Ustadz Reza ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang salam tadi, Sat. Karena yang kita pelajari mungkin di beberapa kitab-kitab fikih, termasuk yang dari Ustadz Novia. Ini Ustadz Nova atau Novia, mohon nanti dibenarkan. Kalau menurut beliau, di kitab Iqna dan di kitab I'anah, itu yang dia tahu, eh, eh, apa namanya, salam itu yang wajib hanya salam pertama. Lantas persoalannya adalah bagaimana dengan sholat kita selama ini? Apakah itu sah dengan hanya dengan menganggap salam yang pertama tanpa salam yang kedua, barangkali begitu, Ustaz. Itu yang kedua, Oke. Ustaz, tentang salam tadi. Yang kemudian Kelas? Amin. satu lagi, Ustaz, sebelum saya Hmm. ringkas lagi yang lain. Dari M Tanks. Ini saya kira juga orang Sulawesi, Ustaz ya. Salam Ustaz, Tabe. Pertanyaannya adalah, bukankah sebenarnya tidak boleh habis sholat subuh itu tidak boleh sholat lagi gitu. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan ringkas, ditegaskan lagi Ustaz, tentang tentang apa ya, dalam tanda kutip sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sholat sunnah sholat kodok sunnah qobliyah subuh barangkali begitu saya sebutkan. Mengkodo sholat sunnah qobliyah barangkali begitu ya Ustaz ya. Dalam tanda kutip ya. Tamam. Ya silakan Ustaz, ada 3 pertanyaan itu. Oke, mengenai sholat zuhur di hari Jumat. Nah, Setelah jadi sholat itu tadi Jumat. mungkin terlepas ya. Tarekat A, tarekat B. Tidak bisa kita Ya, memukul rata begitu. ya. Misalkan terjadi pemukulan oleh pekerja Indomaret di Aceh, apakah seluruh pekerja Indomaret yang ada di Indonesia adalah tukang pukul? Kan tidak begitu. Jadi kita harus ya nih pandai dalam menyikapi sesuatu. Adalah sekelompok orang setelah sholat Jumat dia sholat zuhur. Apakah itu boleh? Guru-guru kami di Al Azhar Syarif, salah satunya Syekh Majdi Ashur mengatakan la sholata, tidak ada sholat ba'da sholatil Jum'ah. Yani tidak ada sholat setelah sholat Jumat untuk mengganti sholat yakni melaksanakan sholat zuhur. Jadi dia melaksanakan Jumat, dia juga melaksanakan zuhur. Lah, tidak ada itu di dalam syariat. Tamam. Kemudian di dalam kitab Iqna, di dalam kitab I'anah, salam yang wajib itu hanya satu. Wallahu alam bisawab. Guru-guru kami yang begitu juga mazhab Syafi'iyah, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Hisham Kamil mengatakan salatnya daripada kalangan Imam Syafi'i diambil dua. Salat pertama, salat kedua. Wallahu alam bisawab. Salam, Saya salam. tidak mau tanding eh Salam Ustaz, mohon maaf, bukan sholat. salam kan? Iya, Iya. ya, tadi tersebut sholat Salam Ustaz. hadir, معلش asif, sorry. Nah, adalah misalkan dia mengambil salam pertama saja di dalam kitab A, kitab B, kitab C, tafadhal. Tetapi apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami, bermazhab Syafi'iyah, Syekh Ali Juma, Syekh Hisham Kamil, dan ya, guru-guru kami di pondok, mengatakan Imam Syafi'i mencakup dua, salam ke kanan dan salam ke kiri. Makanya sering dijadikan jokes oleh guru-guru kami. Misalkan kamu salam ke kanan, tiba-tiba kentut. Nah, bagaimana salam kiri? Apakah kau punya sholat sah? Lah, ulang kau punya sholat. Karena kau belum sempat salam kedua, yakni salam ke kiri. Adalah juga pertanyaan selanjutnya adalah, apakah boleh sholat setelah sholat subuh? Nah, apa yang kami dapat dari guru-guru kami itu yang kami sampaikan. Dan yang pastikan kami bisa memastikan bahwa bukan kebohongan yang kami sampaikan adalah betul-betul berdalil. Kalau misalkan kitab itu kami tidak ketahui, setidaknya guru kami itulah dalil kami. Bahwa boleh melaksanakan sholat setelah subuh kalau mau mengkabliakan itu sholat sunnah sebelum subuh. Dan ini Ustaz, bukan kodoan niatnya. Tetap usalli sunnah subuh qabliyatan. Iya, Karena iya. waktu subuh itu sampai sebelum muncul matahari, sekalipun dia telah melaksanakan sholat subuh itu sendiri. Itu waktu qabliyah subuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, baik, Ustaz. Ya, tadi saya sebutkan tanda kutip begitu ya, Ustaz ya, Paham? karena pelaksanaannya seolah-olah Ada, sesudah ada. sholat qobliyah begitu. Ya, teman-teman, itu ya. Yang Ter, pertama, ter. ada beberapa hal yang pengen saya Hmm. garis bawah ya, teman-teman ya. Pertama, tentang qobliyah ini tadi. Pertama itu mungkin
sebenarnya memang ada beberapa pendapat lain ya, dan itu bisa saja. Atau ada banyak ada beberapa ibroh lain sebenarnya yang juga bisa dijadikan analogi begitu ya. Karena misalnya saking apa ya, saking mulianya, saking saking utamanya sholat sunnah qobliyah ini, sehingga dia apa ya bisa disebutkan boleh demikian, boleh dalam tanda kutip dikodok tadi, dikodok dalam artian bukan kodok niatnya, tapi dalam artian bahwa sholat ini tidak lagi dikerjakan sesudah sholat subuh, padahal sholatnya adalah qobliyah, barangkali begitu. Kemudian yang ingin saya garis bawahi sekali lagi, Ya, betul. tentu saja tadi katakanlah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mungkin iya di beberapa kitab fikih tradisional Syafi'iyah yang mungkin juga di apa namanya Fathul Qorib yang sedang kita bikin kelasnya ini, yang pasti wajib itu hanya di rokaat Betul. pertama, barangkali begitu. Di Fathul Qorib pun dijelaskan demikian, ya, hanya di di salam pertama, mohon maaf, di salam pertama yang wajib, Salam pertama. yang menjadi rukun dalam sholat hanya di salam pertama. Akan tetapi ya seperti tadi disampaikan oleh Nah, Ustaz Picuk, juga banyak guru-guru kita yang juga kita apa ya kita hormati tentu saja dan kita amini ungkapannya terlepas dari berbagai banyak pendapat, juga mengatakan malah atau mengatakan bahwa dua-duanya wajib barangkali begitu, atau dua-duanya ya nanti mungkin bisa kita jangan berhenti ya teman-teman ya. Dengan problem ini saya kira kita betul. jangan berhenti. Artinya ya mungkin bisa kita cari lagi lebih lanjut, nanti bisa kita obrolkan lagi dengan siapapun guru-guru kita yang lain barangkali begitu, atau nanti ada acara lain Betul, lagi betul. bisa kita obrolkan lagi. Barangkali itu yang Insya paling Allah. penting untuk saya garis bawahi, bahwa perbedaan ini tidak menjadi masalah begitu teman-teman. Betul, Ketika betul. mungkin di awal kita masih mengikuti yang salam pertama, saya kira itu tidak jadi masalah ya. Nanti kita akan terus belajar lagi begitu Betul, barangkali. betul. Baik. Saya akan lanjutkan Ustadz beberapa pertanyaan lain. Betul, betul. Hmm, Silakan, silakan. Begini, jadi ada satu pertanyaan lagi Ustadz, ini dari Ustazah Sabrina Sofa. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Hmm, ketika seorang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa adanya uzur hmm, syar'i, kali begitu ya, setelah hmm. setelah balik, tapi ya kemudian berniat mengkodo sholatnya yang sudah ditinggalkan itu, tapi lupa berapa lama. Lantas berapa lama dia harus mengkodo sholatnya? Itu yang pertama, Ustaz. Jadi dia dia ninggalin sholat entah berpuluh tahun, Hmm. dia nggak tahu lagi, Ustaz. Berapa berapa puluh tahun dia tinggalkan sholatnya ini, dia udah tidak tahu lagi berapapun itu. Nah, berapa lamakah dia harus mengkodo sholatnya ini tadi? Yang tadi seperti dijelaskan Ustaz Icuk tadi. Barangkali itu yang pertama ya. Tamam. Kemudian yang kedua, hmm, bagaimana pandangan dan penjelasan para ulama? Ini dari Ustadz Abu Zaki. Ini tadi juga Ustadz yang saya ingat saya bertanya tentang mungkin kalau kening dan dahi tadi sudah sedikit dijelaskan ya tentang referensi tadi Ustadz. Mungkin nanti juga bisa di apa namanya bisa dielaborasikan lagi tadi Ustadz sembari menjelaskan ini nanti tentang referensi-referensi dan buku yang tadi kita bahas gitu Ustadz. Materi yang tadi kita bahas diambil dari buku mana barangkali begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana Betul. pandangan para ulama ketika seseorang bangkit dari sholat, dari sujud. Jadi misalnya ketika dia bangkit dari sujud, mana yang lebih didahulukan? Apakah dia apa ya mengepal tangannya, meninju begini saat kira-kira, meninju tangannya begini, teman-teman ya, kan ada yang begini begitu ya, atau dia membuka telapak tangannya ketika bangkit itu, kan ada Sat. Jadi sujud dia mengepalkan tangannya begini begitu ya, untuk apa namanya untuk bangkit, Ya. atau membuka telapak tangannya. Kira-kira demikian. Selanjutnya satu lagi Sat, ini dari Setyaning Room. Ya sebenarnya ini sudah dijelaskan tadi ya, cuma mungkin perlu penegasan saya Sat. Apakah boleh sholat dengan kondisi baju dan badan kotor? Kotor Sat. Begitu juga dengan tempat Hmm, sholatnya. Contohnya, ini kasih contohnya, ibu-ibu hmm, pekerja sawah. Nah, bosnya ini hmm, tidak memberikan waktu sholat antara zuhur dan asar. Jadinya berarti kan mepet begitu. Jadi sementara mereka begitu. Apakah dia boleh hmm, sholat dan itu yang menurut dia tidak hmm, bersih ini tadi dalam kondisi kotor tadi, atau hmm, dia harus menjamaknya hmm. padahal dia tidak sedang musafir, kali begitu. Mungkin itu Sat, tiga Oke. pertanyaan itu dulu. Baik. Bismillah. Meninggalkan sholat secara sengaja. Nah, jadi ada 3 golongan yang tidak dicatat dia punya dosa ketika dia tidak melakukan amalan meninggalkan sholat.
Pertama adalah orang tidur sampai dia bangun. Selama dia tidur, wow, minum obat tidur. 3 hari, tidak sholat-sholat. Sedangkan dia Islam, balik berakal. Tetapi waktu itu dia pingsan, mungkin karena minum obat 3 hari. Bagaimana dia? Apakah wajib sholat? Ya tidak. Nanti dia bangun, baru dia kodok 3 hari sholatnya. Kemudian anak kecil sampai dia balik. Bocil-bocil di luar sana yang sering lempar petasan segala macam. Dia tidak wajib sholat. Nanti dia baru wajib sholat kalau dia sudah balik. Bagaimana balik? Laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun ya kalau tidak salah. Nah, tandanya itu keluar air mani, laki-laki perempuan, perempuan juga biasanya dia haid. Nah, tapi poinnya itu adalah balik 15 tahun. Tamam. Kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia sadar. Kalau ada orang di luar sana, dia tidak tidur, dia sudah balik. Bisa jadi dia yang ketiga kalau dia tidak lakukan sholat. Orang gila sampai dia sadar. Tapi bagaimana dalam keadaan sadar, dalam keadaan balik, dalam keadaan apalagi tidak gila, dia meninggalkan sholat puluhan tahun. Bagaimana cara menggantinya? Saya lupa berapa jumlah rakaat sholat atau berapa tahun saya tinggalkan sholat. Ada 5 tahun kayaknya saya sholat, tidak melaksanakan sholat. Ambil yang 6 tahun. Oh saya ada 10 tahun, ambil 11 tahun. Oh ada 3 minggu saya tidak sholat, ambil 7 minggu. Kayaknya ada 4 hari deh, ambil 5 hari. Ambil yang sedikit, dikira-kirakan sedikit, lalu langsung tambah jumlahnya begitu. Ajarkan istilahnya kira-kira. Kalau jokesnya Gus Baha itu ada yang bertanya, Gus, saya tinggalkan sholat 10, bagaimana saya mengkodoknya? Kata Gus Baha, melaksanakan semua itu, jadi dikasih keringanan. Sudah tobat. Dia tinggalkan sholat kurang lebih 10 tahun, laksanakan yang bisa dilaksanakan sampai dia meninggal. Sholat subuh setelah sholat subuh, sholat duhur setelah sholat zuhur atau sebelum zuhur, asar, maghrib. Pokoknya dia tempel sholat wajib dengan sholat wajib yang ditinggalkan. Nah, isi saja seperti itu supaya tidak setengah mati. Insya Allah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Adalah perkara solat. Anda bertobat, Anda istighfar, Anda niat menggantikan. Insya Allah Allah akan mengampuni. Allahu latif, Allah maha lembut. Insya Allah, inna Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Salah satu, bukan salah satu, satu-satunya dosa yang tidak ditangguhkan balasannya. Seluruh dosa ditangguhkan balasannya adalah syirik, mabuk, mencuri, berzina, ditangguhkan balasannya di akhirat. Nah, bisa jadi kalau dia bertobat, dia diampuni. Tetapi satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni ketika orang tersebut melakukannya adalah uququl walidain. Ketika dia durhaka terhadap orang tuanya, dia tidak diampuni di akhirat dan dia dihancurkan di dunia. Cepat langsung dapat balasan. Adapun Anda meninggalkan sholat, kemudian Anda segera bertobat, Anda berniat untuk menggantinya selama sampai Anda meninggal, insya Allah Allah latifun, Allah maha halus. Allah ampuni Anda insya Allah. Yang penting Anda jangan tinggalkan lagi sholat. Nah, kemudian bagaimana cara menggantinya? Ambil yang sedikit, tempeli. Ambil yang sedikit dalam artian Anda kira-kirakan 3 tahun, maka ambil yang 4. Anda kira-kirakan 5 hari, maka ambil yang 6 hari. Ambil yang terbanyak maksud saya. Lalu kemudian laksanakan sesuai rakaatnya. Subuh itu 2, 4 itu duhur, asar, isya, maghrib itu 3. Bisa dilaksanakan di luar waktunya? Boleh dilaksanakan di luar waktunya. Nah, saya kira itu masalah mengenai sholat. Bagaimana kalau kita bangkit dari sujud? Apakah mengepal atau begini? Begitu juga pertanyaan, yang mana lebih dahulu ketika sujud? Tangan dulu atau lutut dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Ketika bangkit dari sujud, yang sering saya lakukan, saya ambil pendapat adalah menggunakan apa lagi namanya? Tinju, pak tinju. Nah, ini saya gunakan ketika bangkit. Tapi saya menggunakan juga kadang-kadang ini. Semua benar. Yang salah kalau dia bangkit menggunakan kepala. Wah, setengah mati itu. Nah, begitu juga ketika Anda sujud. Yang mana duluan? Tangan dulu atau lutut dulu? Ada semua hadisnya. Ada yang mengatakan tangan dulu. Ada yang mengatakan lutut dulu. Terserah. Orang-orang tua biasa tangan dulu karena dia punya tulang sudah tua. Nah, maka boleh. Orang-orang yang hebat masih muda, dia menggunakan lutut dulu. Boleh semua. Yang salah itu kalau dia sujud kepalanya duluan turun. Nah, Allah alam bisawab. Kemudian ketika ada orang kotor, dia bekerja di sawah, kotor, bukan najis, bukan hadas. Apakah dia boleh melaksanakan sholat dalam pakaian seperti itu? Nah, orang-orang Mesir itu kebanyakan, apalagi tempat tinggal kami itu di Mesir, berdekatan dengan tempat pabrik sepatu. Pabrik sepatu itu dia
ngelem. Jadi sambil las, lem segala macam. Dia punya muka itu kayak bukan muka lagi. Karena begitu hitam, penuh dengan lem, pakaiannya lem, lem, lem segala macam. Tetapi ketika masuk waktu sholat, dia berwudu selama semua yang disentuh itu air tidak tertutup. Jadi semua masuk air di situ ketika di pori-porinya ketika berwudu, dia laksanakan sholat dalam keadaan pakaian seperti itu. Karena dengan catatan pakaiannya tidak berhadas dan bernajis. Kenapa? Karena bagian daripada sholat itu pakaian suci dari hadas dan hadis. Kalau kotor secara mata, karena dia penuh lumpur, ibu-ibu ini sholat, istilahnya karena tidak ada waktunya maka dia sholat dalam keadaan lumpur. Bukankah lumpur itu adalah alat atau bagian untuk menyucikan itu sendiri? Jadi tidak ada halangan. Dia boleh melaksanakan sholat dalam keadaan pakaian seperti itu. Tetapi kalau dilaksanakan setiap hari untuk mengkodok itu tidak dibenarkan. Disengajai kodok tidak boleh. Atau disengajai untuk berjamak tidak. Tidak termasuk daripada persyaratan jamak. Nah, walaupun di situ ada yang mengatakan ketika pengantin dia berada di acara pengantin duhur dan asar masuk waktu sholat dia boleh menjamaknya. Nah, tapi tidak ada itu menjamak waktu duhur asar di waktu maghrib tidak ada. Cuma duhur dan asar. Nah, dia bisa jamak itu waktu. Tapi jangan terus-terusan. Cuma satu kali dua kali. Pengantin kan satu kali diadakan. Kecuali kalau dia menikah dua kali. Nah, dia adakan satu kali. Adalah ibu-ibu itu dia harus tahrimul waqt, ta'zimul waqt, yakni menghargai waktu. Dia laksanakan sholat seperti itu. Selama pakaiannya itu tidak bernajis, berhadas segala macam, laksanakan seperti itu. Ada ulama, salah satu ulama, saya lupa namanya. Dia berada di dalam pesawat. Masuk waktu zuhur, dia sholat zuhur di atas pesawat. Sholatnya di situ bukan untuk sholat wajib, tetapi untuk ta'zimil waktu. Di ta'zimil waktu, untuk memuliakan waktu. Setelah nanti dia turun, dia baru kodok sholatnya. Jadi dia masuk waktu sholat, dia tetap sholat. Walaupun pakaiannya di situ atau arah kiblatnya tidak menentu, dia sholat saja. Nanti masuk di waktu yang tepat, pakaian yang bersih, baru dia kodok sholatnya yang tadi. Nah, itu para ulama, itu kelas tinggi. Kalau misalkan kita masih seorang awam, maka kita ambil pendapat saja, laksanakan yang bisa kita laksanakan. Tetapi jangan cari gampang-gampang, menggampangkan agama. Agama itu gampang, tetapi jangan gampang-gampangkan agama. Kalau kata Syekh Salim Abu Asi, mengutip daripada kata Syekh Hasan Al-Basri, kalian beribadah harus dengan ilmu. Jangan kalian beribadah tanpa ilmu. Maka setelah Anda berilmu, beribadahlah. Tapi jangan Anda beribadah tanpa ilmu. Karena ilmu adalah memudahkan Anda dalam peribadatan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Ustaz. Wallahu Ya, baik, ta'ala Sat. alam bisawab. Ya berarti ada satu hal tadi yang mungkin kita perlu garis bawahi teman-teman. Najis sekali lagi ya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Ustaz Icuk bahwa najis dengan kotor itu berbeda ya. Jadi bukan hal yang sama. Ketika dia kotor belum tentu bernajis begitu. Sementara yang barangkali Betul. perlu kita sucikan itu najisnya. Dan najis pun tidak membatalkan wudhu, begitu ya Sat ya. Yang membatalkan wudhu adalah hadas kecil, mohon maaf. Jangan hadas ya. Sat, ada Ya, saya kira satu kali lagi apa namanya pertanyaan ini, teman-teman semuanya. siap. Saya juga selain pertanyaan ya, saya juga dari yang mewakili teman-teman dari Turos mungkin juga meminta pendapat teman-teman ya, apakah tema-tema ibadah ini perlu kita perlanjut lagi, kelasnya perlu kita detailkan lagi, tentunya juga bersama Ustadz Icuk Rifai ya, jika jika teman-teman apa namanya ingin merasa kelas ini perlu untuk kita lanjutkan lebih lagi, maksudnya jangka kelasnya, silakan nanti obrolkan apa namanya, silakan disampaikan, bisa di grup, bisa nanti DM juga dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita kita apa namanya kita susun ulang waktunya lagi begitu. Barangkali mungkin gitu Sat ya. Mungkin nanti kita bisa bisa lanjutkan lagi ya Sat. Masih banyak nih yang lebih berilmu nih di dalam ini. Ya mungkin Sat, ada nih Ya, beberapa pertanyaan lagi yang saya kira juga tidak kalah pentingnya. Pertama mungkin tadi ini masih yang melanjutkan siap. tadi penegasan lagi Sat. Tentang tadi sholat rokaat yang tentang lupa lupa sholat sementara kita masih berzikir, kita sholat 4 rakaat sholat isya sementara kita ternyata baru mengerjakan 3 rakaat dan kita masih berzikir, di tengah-tengah zikir kita teringat, wah tadi saya tadi baru sholat 3 rakaat,
tidak usah berpanjang-panjang, kita langsung berdiri, lanjutkan sholat kita. Pertanyaannya adalah, apakah melanjutkan sholat ini sampai tahiyat, sampai salam, atau hanya hanya hurumatil waktu saja begitu? Pertanyaannya begitu, Ustaz. Mungkin nanti perlu ditegaskan ya, Ustaz. Apakah dia ini berdiri melengkapi satu rokaat yang kurang tadi, Ya, kira-kira? ya, Kemudian, ya, ya. kemudian begini, Ustaz. Ada pertanyaannya. Baik, ini dari Ustazah Imro'atul Ha ya. Saya ringkas begini, Ustaz. Pertama, tentang jadi ada misalnya orang tua yang sakitan kemudian meninggal dunia begitu, Ustaz. Nah, semasa hidupnya keluarganya Hmm. tahu bahwa beliau ini jarang melaksanakan sholat. Ini misalnya saja, nauzubillah ya. Jarang melaksanakan sholat. Dan setelah meninggal, keluarganya kemudian berusaha untuk mengkodo sholat tersebut, tapi bukan dengan sholat, dengan bayar sedekah, dengan fidyah, dengan apapun istilahnya lah yang mereka sebutkan gitu. Nah, memberikan beras, memberikan makan kepada yang membutuhkan, kepada fakir miskin gitu. Nah, apakah hal ini itu ada dalam syariat, mengkodo sholat dengan demikian bagi orang yang sudah meninggal? Yang kedua, di dalam sholat berjamaah saf perempuan begitu, saat ada anak kecil masuk di dalam saf, laki-laki, umur 4 tahun, mungkin balita begitu. Apakah sholat ini sah? Apakah saf ini bisa kita benarkan begitu? Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian di dalam sholat kita, kemudian semisal kita sholat maghrib begitu, Ustaz. Di rokaat kedua kita melihat najis, entah itu di pakaian, entah itu di tempatnya di sajadah barangkali begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita batalkan sholatnya atau kita lanjutkan begitu, Ustaz? Kira-kira demikian, Ustaz. Itu dulu mungkin, Ustaz. Tamam. Nanti nanti Baik, saya bacakan baik. pertanyaan terakhir Bismillah. mungkin sekaligus sekaligus closing statement ya. Nanti Hadir, saya bacakan pertanyaan terakhir ke teman-teman sekaligus hadir, nanti closing statement. Silakan, Ustaz. hadir. Tamam. Bismillah. Ketika saya sudah sholat Isya, ternyata 3 rakaat, saya langsung salam. Lalu kemudian, saya baru ingat setelah saya berzikir, apakah saya lanjutkan zikir saya atau berdiri untuk 1 rakaat. Nah, maka guru-guru kita mengajarkan langsung saja berdiri tanpa takbiratul ihram, langsung saja Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, laksanakan rukunya, ruku, subhanallah azim, samiallahu liman hamidah. Selesai itu langsung tahiyatul barakatuh, langsung ambil tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Selesai sholat Anda. Yang jadi masalah, kalau misalkan Anda ingat, wah, sholat isya saya cuma 3 rakaat, main PUBG dulu, itu salah. Itu salah sekali. Anda harus melengkapi 1 rakaatnya. Kemudian ada orang tua meninggal, selama hidupnya diperhatikan oleh istrinya, diperhatikan oleh anak-anaknya, dia tidak pernah melaksanakan sholat. Belum tentu dia harus menggantikan sholat. Siapa tahu agamanya agama Buddha, kan tidak wajib sholat. Tamam. Tetapi ternyata dia punya agama Islam. Dia meninggalkan kewajiban sholat. Saya sebagai keluarganya, apa yang harus dilakukan Ustaz? Apa yang saya harus selalu lakukan? Apakah mengkodokkan sholat? Sholat adalah tuntunan fardul ain. Apa makna kalimat fardu ain? Adalah kewajiban orang per orang. Kewajiban orang per orang. Ada meninggalkannya, bagaimana? Apakah dia akan diazab oleh Allah? Anda sebagai keluarganya. Di dalam hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Kalau meninggal anak cucu Adam, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Apa yang pertama? Sedekatan jariyah. Ilmu yang tafi'u bih. Nah, kemudian doa anak kepada orang tuanya. Anda sebagai anaknya doakan baik-baik. Anda bersedekah atas nama orang tua Anda. Kemudian selama dia, mungkin sebelum dia meninggalkan sholat, dia pernah mengajarkan Anda Al-Fatihah. Dia pernah mengajarkan Anda Iqra alif batasa sampai ya. Maka itu bagiannya pahala jariyah. Sering-sering Anda doakan keluarga Anda, saudara-saudara Anda, umat muslim secara umum, umatnya Nabi Muhammad SAW. Disebabkan doa Anda, saudara-saudara kita insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masalah balasan orang yang meninggal itu kita. Itu Allah Subhanahu wa taala selalu ada di dalamnya lutfullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
adalah misal tiba-tiba masuk di dalam safnya itu anak kecil, bocil-bocil FF masuk di situ, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Yang salah itu kalau bapaknya anak kecil yang masuk. Nah, ibarat sang ibu-ibu tiba-tiba masuk bapaknya anak-anak, baru batal dia punya sholat. Tapi kalau anak-anak bocil tidak ada masalah. Izinkan anak-anak itu ibu hidupkan, ibu punya masjid, bapak punya masjid, hidupkan masjid itu, kecuali anak-anak FF itu semua. Ajarkan dia, jangan dimarahi, kasih dia contoh. Nah, tidak masalah anak-anak lari-lari di masjid. Ya masalah kalau bapak-bapaknya lari-lari di masjid. Kemudian mana ini pertanyaannya? Tentang ini Ustaz, kalau Rakaat niat pada najis. dia saat sholat, dia pada dia saat dia sholat, dia melihat najis. Perlu dilihat dulu najis apa ini. Apakah najis ma'fuanhu? Kalau ma'fuanhu, lanjutkan saja sholat. Seperti kalau misalkan di Mekah, di Mesir, di Masjid Azhar, di Masjid Imam Hussein, ada teh kotoran burung merpati. Itu ma'fuanhu. Nah, yang masalah kalau yang punya burung merpati berak. Itu kita tidak tahu. Itu hadas besar itu. Ditinggalkan. Bahaya. Najis. Tetapi itu ma'fuanhu, tidak ada masalah. Teh cicak, datek saja. Datek. Apa bahasanya kalau ini? Diginiin aja. Atau Detik. bergeser sedikit. Apalagi sholat sendiri, mundur atau bergeser, jauhi itu, tidak usah dibatalkan sholat. Tapi tambih, laki-laki misalkan dia punya mazi keluar setelah sholat, masih dalam waktu sholat maghrib, dia baru sadar pas mau kencing dia punya celana itu bermazi. Apakah dia harus ulangi sholat maghribnya? Selama masih dalam waktu maghrib, ganti celananya, bersihkan, berwudu, lalu sholat maghrib. Karena masih dalam waktu maghrib. Kalau sudah lewat waktu maghrib, insya Allah Allah maafkan. Karena kita dalam keadaan tidak tahu. Sama juga sholat. Selesai salam, baru kelihatan di situ. Ada ternyata kotoran-kotoran berkumpul. Maafu anhu. Insya Allah. Lalu saya mau cerita sedikit Yes, tentang orang yang meninggalkan sholat. Ini sebelum closing statement sebentar. Ada lagi satu. Cuma ini dulu. Guru kami di Al-Azharul Syarif ketika mengajar di Masjid Al-Azhar. Sementara talaki. Ada tiba-tiba apa lagi namanya? Salah satu orang Mesir. Jamaah yang bertanya. Angkat tangan. Ya Syekh, fi soal. Syekh, saya mau bertanya. Ada pertanyaan ini. Oh, tafadhal, silahkan. Warga itu bertanya. Syekh, saya punya kerabat. Dia Islam, dia berakal, dia balik, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Dia meninggalkan sholat. Bagaimana hukum dia, Syekh? Padahal dia berislam, dia berakal, dia tidak melaksanakan sholat. Bagaimana hukum dia, Syekh? Syekh mengatakan, hukumnya kamu wajib mengajak dia sholat. Hukumnya kamu wajib mengajak dia sholat. Tidak dikafirkan. Jadi cara beragamanya itu ulama-ulama Al-Azhar adalah berlapang dada. Menggunakan hati dalam berdakwah, tidak mengkafirkan. Wah, dia tinggalkan sholat, dosa kafir, wah masuk neraka, la ilaha illallah. Tidak. Tetapi dikatakan oleh guru-guru kami, hukumnya kamu wajib mengajak dia sholat. Kalau kita cinta terhadap teman kita, ajak dia sholat. Oh, bagaimana Ustaz kalau misalkan saya ajak dia tidak mau? Jangan sampai dia Kristen memang. Tanya dulu agamanya, siapa tuh dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, dia agama lain. Kalau dia sudah pasti Islam, tanda cintanya seorang sahabat itu dia mengajak sahabatnya itu sholat. Tetapi Habib Umar mengatakan, kun da'ian, laisa hakiman. Jadilah kalian da'i, penyampai, pengajak. Jangan menjadi hakim. Kamu sudah saya ajak sholat, kamu tidak mau sholat, masuk neraka. Nah, laisa hakiman. Kamu bukan hakim. Jangan menjadi hakim. Jadilah da'i. Ayo pergi sholat. Tidak mau sholat, selesai. Masuk waktu sholat, ayo pergi sholat. Tidak mau sholat, selesai. Masuk waktu sholat, ajak saja. Sebatas itu. Jangan karena dia tidak melaksanakan sholat, lalu kita pukul dia. Kenapa kamu pukul? Biar cepat dia masuk neraka. Karena dia meninggalkan sholat. Apa bedanya kita dengan iblis? Iblis berusaha memasukkan kita dalam neraka. Kamu mempercepat orang masuk neraka. Jadi kundaian, sampaikan saja. Karena itu betul-betul rahmat dan kasih sayang Allah dari Allah itu, bukan dari kita. Nah, jadi bahasanya kayak hikmah, pengajaran, kesadaran, penghambaan, itu datang dari Allah. Di hati umat-umat Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Maka berbanggalah kita dalam artian bukan sombong, tetapi senang kita masih mampu diberikan kesempatan untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding saudara-saudara kita. Jangan rendahkan dia. Dia tidak sholat, jangan rendahkan dia. Karena Allah lebih dekat dengan ahli maksiat dibandingkan ahli ibadah. Ajak dia, kita sebagai teman ajak dia. Ayo sholat. Ada bapak-bapak tidak sholat, ayo bapak sholat. Malu dilihat anak. Saya belum menikah Ustaz, anda apa pak? Tapi sholat. Ajak saja, ajak. Jangan pernah hukumi orang kalau dia berbuat dosa, karena Allah lebih dekat kepada orang yang berbuat dosa dibanding ahli ibadah. Itu dulu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, makasih banyak, Sat. Ini tadi pertanyaan saya, Sat. Kalau melihat dari respon sementara ini, banyak sekali yang ingin, ya beberapa teman-teman kita rasanya mungkin sudah mewakili untuk kita mungkin perlu berdiskusi lain lagi nanti ya. Mungkin 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 akan ada kelas lanjutan lagi begitu. Semoga saja nanti waktunya ketemu teman-teman. Doakan saja. Kita juga mungkin Insyaallah, selain insyaallah, insyaallah. selain mungkin nanti juga kita mengajak pakar-pakar lainnya atau ustadz-ustadz lainnya, kita juga akan kembali ngajak Ustadz Rifai barangkali begitu ya. Semoga saja Ya, ada waktunya ketemu teman-teman. Nanti kita ya usahakan. Rob, Ustadz, ini insyaallah. saya kira ada satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini tadi sudah sempat dibahas sedikit, barangkali lagi-lagi penegasan sebenarnya Ustadz. Kemudian nanti saya minta Ustadz Rifai untuk barangkali bisa closing statement ya di acara kelas kita hari ini, sekaligus penutupan teman-teman. Mungkin setelah itu teman-teman jangan keluar dulu, mungkin nanti di akhir acara akan ada absensi juga, kita akan tunggu sementara waktu. Kemudian ada dokumentasi juga teman-teman. Semoga menjadi menjadi apa namanya menjadi semangat untuk kita bersama kelas ini. Pertanyaan terakhirnya saat andai kan misalnya kalau yang kita pelajari misalnya waktu kecil dulu ya, ini dari Ustazah Najwa, kita itu kan bergerak di dalam sholat 3 kali itu batal begitu saja. 3 kali Hmm, bergerak sholat itu hmm. batal. Tapi bagaimana jika seandainya ada anginkah, ada apakah, ada sesuatukah yang justru malah membuka aurat kita atau terlepas aurat kita, misalnya sarungnya lepas lah, jilbabnya runtuh atau bagaimana saya tidak tahu, misalnya begitu, tapi itu memungkinkan saja terjadi. Sementara kita tidak mungkin bisa menutupi aurat kita atau mengambil sarung kita kembali tanpa bergerak lebih dari 3 kali, begitu. Bagaimana saat kira-kira? Hmm. Apakah kemudian sholat kita menjadi Baik, batal, Bismillah. ulangi, ya atau tidak begitu? Baik, Ya, baik. silakan, silakan. Bismillah. Dijawab. Jadi guru-guru kami menjelaskan kalimat 3 kali bergerak di situ adalah gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan. Kalau misalkan kita punya luka atau ada apa sesuatu yang gatalnya bukan main, lalu kita garuk sampai gatalnya hilang, tidak ada masalah karena dibutuhkan. Jilbabnya terangkat karena terkena angin dan itu mungkin butuh beberapa gerakan, itu dibutuhkan. Maka itu tidak membatalkan gerakan sholat. Yang masalah adalah ketika tidak dibutuhkan, tiba-tiba dia tepuk pramuka. Untuk apa? Tidak dibutuhkan tepuk pramuka di sholat, maka batal sholatnya. Sesuatu yang tidak dibutuhkan maka sesuatu yang tidak dibutuhkan maka membatalkan sholat. Hal-hal yang dibutuhkan, tiba-tiba dia punya rambu bagi wanita, dia punya sholat, dia punya rambu itu keluar, dimasukkan. Ini lebih berapa gerakan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai masuk. Oh, sampai masuk. Tidak membatalkan karena dibutuhkan. Laki-laki misalkan dia punya ingus subuh-subuh musim dingin di Mesir. Oh, sholat. Oh, terlalu khusyuk, tiba-tiba dia punya ingus jatuh. Kalau tidak dilap, nanti dia jilat, nanti batal puasa, batal sholatnya, maka dianjurkan dia untuk ngelap, lalu simpan. Tapi dibutuhkan. Ada orang lagi sholat, tiba-tiba bunyi HP-nya. Ayah, sholat. Dia ketik-ketik, tunggu lagi sholat nih, baru dia masukkan, batal sholat. Kenapa? Karena bisa langsung dimatikan. Untuk apa dulu dibalas chatnya? Jadi sesuatu yang dibutuhkan tidak membatalkan, tapi di luar dari dibutuhkan itu, gerakan-gerakan tambahan itu, maka itulah yang membatalkan sholat. Kira-kira itu Ustazah. Perbaiki Baik, baik, memang Sat. kau punya pakaian sebelum sholat. Hmm. Hmm. Baik, Sat. Teman-teman semuanya, mungkin sebentar lagi kita akan eh, apa ya sebelum kita nanti mendengar apalah mungkin kita bisa anggap sebagai nasihat atau closing statement atau pamungkas dari Ustadz Icuk Rifai. Pertama-tama ada satu hal yang ingin saya ungkapkan lagi ke teman-teman tadi. Tentu saja, fikih itu sangat luas sekali teman-teman. Dan ini persoalan yang Betul. sebenarnya sangat detail dan tidak pernah apa ya. Ini satu ilmu, satu disiplin ilmu yang terus berkembang sesuai dengan zamannya, terus berkembang sesuai dengan furuknya, sesuai dengan cabang-cabangnya itu banyak sekali teman-teman. Eh, Berdasarkan hal tersebut, artinya perbedaan pendapat, perbedaan ini segala macam, bahkan di dalam satu mazhab pun itu. Jadi artinya tugas kita adalah belajar, bukan bukan kemudian apa namanya saya memilih ini dan memilih ini tidak, tapi tugas kita belajar. Ketika pun kita tidak punya waktu untuk belajar,
dan kemudian kita punya apa namanya, ada satu pendapat yang kita pegang, tidak masalah. Selagi itu bisa kita pertanggungjawabkan, tidak masalah. Ketika kita ternyata tidak punya waktu untuk belajar lebih, tidak masalah. Tapi kita punya satu pendapat yang bisa kita pegang. Dan itulah alasan mengapa Turos Pustaka kemudian menerjemahkan kitab Fathul Qorib ini Ayo. sebagai pegangan dasar paling minimal. Fathul Qorib itu ketika kita teman-teman yang mungkin pernah mondok, Fathul Qorib ini adalah buku yang paling minimal atau pengantar paling awal buat teman-teman belajar fikih. Paling mendasar sekali. Di atas itu, Fathul Mu'in dan segala macamnya, teman-teman bisa menggali lebih banyak lagi, lebih detail masalah lagi. Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu misalnya yang lebih kontemporer lagi. Teman-teman bisa membahas lebih banyak lagi. Barangkali itu yang perlu kita tegaskan, karena ini juga hari terakhir, Ustaz. Saya rasa kami juga perlu untuk apa namanya, menjelaskan hal tersebut agar kita selalu selalu semangat teman-teman untuk belajar hal-hal ini, Tamam. untuk apa namanya, menumbuhkan giroh belajar ini. Barangkali itu sebelum saya serahkan ke Ustadz Icuk Rifai untuk memberikan sepatah dua kata nasihatnya, saya minta teman-teman semuanya untuk buka kamera dulu. Kita ambil sesi dokumentasi teman-teman. Mohon kesediaannya. Sekaligus tadi juga sudah diungkapkan oleh Ustadz Icuk juga. Rasanya rasanya biar tidak apa namanya, tidak ngobrol dengan stiker begitu ya. Ya. Baik teman-teman. Baik, teman-teman. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Baik. tidak usah ditutup teman-teman. Kita akan langsung mendengarkan apa namanya, closing statement dari Ustadz Icuk Rifai. Mungkin nanti habis itu kita selesaikan di akhiri nanti begitu. Baik, silakan Ustadz. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Saya Bismillah. Pertama-tama saya terima kasih kepada Turos yang telah memberikan hadiah ini. Ini cukup membantu karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Juga ringan di bawah, baunya harum dan rasanya nikmat. Rasa-rasa ilmu pengetahuan. Saya ingin menutup bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang ahlul kiblah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan orang yang masih sholat. Jadi terjadi perbedaan pendapat di seluruh ulama. Kalangan-kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibn bin Hanbal, Ridwanullahi alaihim adalah sesuatu yang biasa. Karena fikih itu luas dan berkembang. Nah, agama tidak sama dengan beragama. Ad-din, yakni al-farqu baina ad-din wa tadayyun. Berbeda antara agama. Agama tadi sudah dibahas panjang lebar. Salat 5 waktu, subuh itu 2, zuhur itu 4, asar itu 4, maghrib itu 3, kemudian isya itu 4. Itu agama. Tetapi selain daripada yang dijelaskan bahwa puasa itu 30 hari 29 agama. Zakat itu 2,5 agama. Tawaf itu 7, kemudian sa'i 7, lalu tahlul agama. Tetapi at-tadayyun beragama jangan mudah kita mengkafirkan. Karena itu berkembang. Itulah fikih. Fikih itu apa istilahnya? Selalu berkembang. Perbedaan pendapat, ikhtilaf. Perbedaan pendapat endal ulama itu sering terjadi. Maka orang ahlus sunnah wal jamaah dia tidak pernah mengkafirkan orang yang selama orang tersebut itu dia sholat. Jangan karena dia tidak sholat lalu kita kafirkan. Jangan. Karena rahmatnya Allah siapa tahu turun sebelum dia sakratul maut. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan orang yang sering sholat dia mati dalam keadaan diskotik. Nauzubillah. Jadi jangan pernah mengkafirkan. Kita perlu belajar. Nah, ada kisah sedikit. Kita berada di masa di zaman-zaman sekarang banyak orang yang mengkafirkan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau wafat tahun 1996, dimakamkan di pemakaman Baqi. Di pemakaman Baqi di Madinah Munawwarah. Beliau pernah mengucapkan statement, kita hidup di zaman fi hadzal asr, di zaman ini adalah ada orang yang merasa pendosa di hari Jumat, lalu dia bertobat di hari Sabtu, lalu dia belajar di Google di hari Ahad, lalu dia kafirkan orang di hari Jumat. Lalu dia kafirkan orang di hari Senin. Dia merasa pendosa di hari Jumat. Dia bertobat hari Sabtu. Kemudian dia belajar agama di Google hari Ahad. Lalu dia kafirkan orang di hari Senin. Ini adalah musibah. Al-ilmu laisa hakata. Ilmu itu tidak sesimpel itu. Tidak hitungan jari, tidak hitungan Google. Lah, ilmu itu punya kitab. Ilmu itu punya guru. Ilmu itu
lazim bitalaqi, harus punya guru, harus punya kitab, harus punya sandaran. Jangan kita belajar di Google langsung berbeda pendapat, dikafirkan orang segala macam. La, selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia melaksanakan sholat, jangan pernah kafirkan orang. Nah, kita beragama, makna daripada salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dari sisi tasawuf adalah salam kerahmatan, kasih sayang, cinta di sebelah kanan. Salam kasih sayang, cinta dan sebelah kiri. Maka orang yang sholat, betul-betul mendirikan sholat, dia tidak punya masalah dengan manusia. Karena dia punya hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Itu baik. Anda termasuk ahlus sholah wal ya. Kalau Anda betul-betul ahlus sholah, Anda tidak punya masalah dengan orang lain. Anda punya saudara-saudara di sekitar Anda, itu adalah saudara Anda. Apapun agamanya, apapun pendapatnya, selama dia tidak membunuh Anda, maafkan dia segala macam. Oke. Jadi statement saya, jangan pernah berhenti belajar. Karena ilmu itu, Anda dari bayi sampai Anda meninggal, tuntutlah ilmu sebanyak-banyak. Karena orang mulia karena ilmunya. Jangan belajar karena ingin populer. Jangan belajar karena supaya bisa mendebati seseorang. Belajarlah supaya peribadatan Anda kepada Allah itu sempurna. Belajarlah supaya peribadatan Anda di hadapan Allah itu sempurna. Khalas. Tidak ada niat yang lain selain menuntut ilmu kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih atas hadiahnya. Mohon maaf atau ketika banyak salah-salah kata, ada contoh-contoh yang menyinggung selama saya memberikan contoh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena memang saya masih pelajar. Sampai mati saya sebagai pelajar tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Karena ilmu itu menjadikan orang mulia, tetapi jangan pernah merasa mulia karena ilmu yang Anda miliki. Saya Cuk Rifai. Jangan lupa follow Instagram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekali lagi saya bersama Turas Pustaka tentu saja mengucapkan terima kasih banyak ke Ustaz Icuk. Juga mungkin tidak hadir barangkali atau juga mungkin sedang ada nantinya akan mendengarkan rekaman ini barangkali ke Ustazah Syifa tentu saja, ke Ustaz Badri Ihya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Ustazah sekalian sudah bersedia memberikan materi, memberikan mengisi waktu luangnya buat kita bersama-sama berinteraksi, berbincang, menuntut ilmu bersama, berbagi begitu ya. Dan selain itu, yang pastinya juga saya terima kasih banyak juga buat teman-teman semuanya yang sudah bertahan 3 hari ini. Mungkin saja buat teman-teman semua, saya anggap bahwa itu bukan jadi satu hal yang istimewa begitu. Tapi sebenarnya teman-teman kehadiran itu sendiri sudah menjadi satu yang istimewa. Ini teman-teman yang setiap 3 hari berturut-turut ini terus terus berdatangan, terus bertambah. Ustaz buat sekedar info saja, Ustaz Icuk. Dari hari pertama kemarin sebenarnya walaupun agak fluktuatif, cuman rata-rata itu di atas 50-an lebih peserta kita, Ustaz. Dan Alhamdulillah. itu paling tidak memberikan kita semua, ke teman-teman di Turus juga tentu saja, semangat lebih untuk membahas buku-buku lainnya, mungkin di disiplin ilmu lainnya yang bisa kita obrolkan lagi teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semuanya. Ini hari terakhir dari kajian kelas fikih, ngaji fikih Fathul Qorib kita kali ini dari 3 tema yang berbeda, mulai dari pernikahan, kemudian finansial, kemudian ibadah. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas nama Turas Pustaka. Saya juga memohon maaf apabila acara ini masih banyak kurangnya di sana-sini, masih belum bisa memenuhi segala permintaan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Mohon doanya juga buat kita bersama. Semoga nantinya masih ada acara-acara lain lagi, kelas-kelas lain lagi, terutama kelas ibadah ini ya. Saya kira kelas ibadah ini perlu kita adakan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, karena mau tidak mau ibadah itu harus kita bahas satu persatu, barangkali demikian ketika kita mengkaji. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, Ustaz. Terima kasih banyak. Andaikan saat ini sedang di Makassar, Ustaz. Betul. Baru tiba di Makassar. Oh, baik. Andaikan misalnya ingin kembali ke Kairo atau sedang berada di Jakarta, boleh mampir pintu redaksi. Saya ke Jakarta tanggal 29. Baik, saya ke Jakarta boleh, tanggal 29. Ya baik, nanti kita berkabar lagi, Ustaz Icuk Rifai. Tentu saja kapanpun itu redaksi Turas Pustaka selalu menyambut hangat kedatangannya. Mungkin nanti bisa kita adakan acara lagi di tanggal 29 jika mungkin. Nanti kita obrolkan lebih lanjut ya, Ustaz. Insyaallah.
Baik teman-teman semuanya, sekali Hadir, hadir. terima kasih Syukran. banyak. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.